gadis tidak sengaja melakukan perjalanan ke ruang binatang antar galaksi. Dihadapkan dengan jumlah betina yang lebih sedikit daripada jantan dan dikelilingi oleh serigala, harimau dan macan tutul. Ia memutuskan untuk berdandan sebagai seorang pria agar tidak menjadi mesin melahirkan. Dia tinggal dan makan bersama binatang hitam itu, berbicara tentang aspirasi hidup dengan putri duyung yang cantik, tarikan ekstrim naga merah siluman betina, dan sementara itu, hangatkan si ular tunggal. Sampai suatu hari ketika ia mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia binatang, gadis itu tiba-tiba menyadari cara saudara laki-laki dan perempuannya yang buas memandangnya semakin menyimpang. Pada saat itu, alarm berbunyi di kepalanya. Lari 5327 tahun dari kalender Star River, di planet yang sepi, seorang gadis muda yang cantik terbaring di reruntuhan sebuah mesin. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Kelopak mata gadis itu berkibar-kibar. Detik berikutnya, matanya terbelalak terbuka. Saya tidak percaya dia masih hidup. Para jenderal tidak peduli dengan rasa sakit fisik. Lihatlah sekeliling dengan waspada. Secara tidak sengaja menemukan bahwa ini adalah tempat pembuangan sampah yang besar. Kenangan terakhirnya adalah planet biru tempat ia tinggal. Memasuki akhir zaman, saat tumbuhan dan hewan bermutasi, umat manusia secara bertahap menjadi tidak dapat bertahan. Dan sama seperti Blue Star yang akan segera mati, dia memasuki Sekoci. Sepertinya Anda berhasil lolos. Untungnya, starter sistem yang telah bersama kami selama ini juga masih ada. Kaiju dengan cepat mengumpulkan apa yang diketahui sejauh ini. Ini memang tempat pembuangan sampah yang besar, dan ada berbagai macam makhluk di sini. Tak satu pun dari mereka yang pernah terlihat di planet biru. Jiang Xiao secara bertahap memiliki firasat buruk di hatinya, dan saat dia mengerutkan kening dalam perenungan, tiba-tiba, antarmuka biru tua di depan Anda berubah menjadi merah cerah. Makhluk tak dikenal yang tinggi dan besar mendekat dengan cepat. Xiaoxia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Bersembunyi dengan cepat di samping. Sebelum lama, titik hitam mendekat dengan kecepatan kilat, tutup, dan sosok kurus dalam sebuah mekanisme. Tiba-tiba muncul pilar cahaya jingga. Tembakan ini langsung menembus pinggang dan perut sang mecha. Alat berat bertabrakan keras dengan mesin logam di tanah. Bervariasi, kesempatan. Sesosok tubuh berwarna perak tiba di depan mech yang jatuh. Sebuah suara sedingin es terdengar dari dalam alat tersebut. Ini adalah bahasa yang belum pernah didengar Kang Che sebelumnya. Setelah mecha mengonfirmasi bahwa pria di tanah itu sudah meninggal, kemudian dia berbalik dan pergi. Kang Xiaolou tidak segera mengungkapkan dirinya. Sebaliknya, mereka berjongkok di tempat selama setengah jam sebelum bangun dan berjalan keluar, melihat mekanisme yang tidak bergerak di tanah. Kaiju memindainya dan mendapatkan informasi. Makhluk di dalam mekanisme terlihat mirip dengan manusia. Namun demikian, ada sedikit fitur yang menipis. Struktur internalnya juga berbeda dengan struktur internal manusia. Informasi tidak lengkap. Ketidakmampuan untuk melakukan analisis mendalam. Arah, gigit jari. Lepaskan helm mekanisme yang retak. Wajah yang pucat dan bersih terlihat jelas. Ini jelas seorang manusia. Dan dengan itu, bintang pencerahan mendorong. Temukan akses ke perangkat otak ringan. Usulan ekstraksi subliminal dari informasi otak ringan. Jadilah tuan rumah bagi otak yang ringan ini. 2 jam kemudian, seluruh langit tampak gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia memiliki ekspresi wajah yang rumit. Dia telah berhasil mengekstraksi kisah hidup remaja ini. Di tengah-tengah sungai bintang-bintang ini, ada banyak sekali planet yang tak terhitung jumlahnya. Dan planet-planet ini tidak dikuasai oleh manusia. Sebaliknya, binatang buas itu telah berevolusi selama periode waktu yang panjang. Binatang-binatang buas ini berangsur-angsur berevolusi. Itu menjadi peradaban Orchis, dan nama remaja itu adalah Arsen Gapal, putra ke-9 dari keluarga Gapal dari Hunstar. Ikut serta dalam uji coba tradisional karena Anda berusia 16 tahun atau lebih. Kandidat yang berhasil akan ditawari tempat di Imperial Kali. Kegagalan akan mengorbankan darah dan nyawa. Will Asa memandangi remaja yang terbaring tak bergerak di tanah. Kilatan penyesalan di matanya. Tapi kemudian Anda berpikir tentang diri Anda sebagai manusia. Jika kita ketahuan, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Memprioritaskan. Betina sangat jarang ditemukan di antara para orc. Pada dasarnya, ini adalah satu dari sejuta. Jika Anda ketahuan sebagai perempuan, tidak ada yang bisa lolos dari penangkaran. Ia terlihat seperti jam tangan. Cahaya terpaku pada pergelangan tangannya. Dalam hal ini, mulai sekarang, itu adalah diri Anda sendiri. Ide di dunia yang aneh ini. 20 hari kemudian, pesawat raksasa itu berangsur-angsur turun dari langit. Hal ini juga merupakan akhir dari persidangan yang brutal ini. Saat ini, Shigehisa bertahan selama mungkin melawan bintang pencerahan. Hindari orc lainnya. Turunkan kehadiran Anda. Tetapi tidak berjalan seperti yang saya inginkan. Sementara Jiang Asahi menunggu untuk naik ke pesawat. Seorang pria dengan kepala penuh ikal kecil melihatnya. Ledakan sarkasme yang tiba-tiba. Si kecil yang lemah ini bahkan tidak memiliki mekanisme penerimaan. Jiang Xiao di balik otak optik sudah bisa memahami bahasa para orc. Namun dia tidak membencinya. Suaranya terasa lebih halus daripada suara pria. Sebaiknya jangan terlalu banyak bicara. Namun, karena suara si kecil curli, perhatian para orc yang hadir, mereka semua tertarik kepadanya.
padanya. Jiang Xiao memelototi Curly. Saya mengumpat dalam hati, dan ketika Curly melihat bahwa Jiang Xiao tidak bersuara, bahkan lebih sombong lagi. Kau sangat kurus. Anda bukan orang yang lemah, bukan? Kata-kata Curly membuat para orc di ruangan itu tertawa. Jiang Xiao memberikan senyum dingin, terlalu berat untuk ditanggung. Seolah-olah Anda adalah orang yang memiliki anggota tubuh terkuat. Ini sama bagusnya dengan bisa menggunakannya. Meskipun suaranya kecil, namun orc memiliki indera pendengaran yang tajam. Dunia orc memiliki lebih banyak pria daripada wanita. Bahkan kode etik Star River menyatakan, betina harus menikah dengan setidaknya 5 pejantan. Meski begitu, masih ada juga laki-laki yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak pernah menyentuh tangan wanita seumur hidup saya. Meringkuk dan dengarkan apa yang dia katakan. Ujung dahi diangkat ke atas dengan lembut. Dia akan menampar wajah saya. Suara seorang pria yang geli terdengar dari arah depan. Saya melihat pria itu dalam sebuah mesh berwarna putih. Si rambut merah yang flamboyan, kontras dengan wajah 3 dimensi yang adil. Pria itu mendekati Ekimai selangkah demi selangkah. Namun ia berhenti ketika melewati Curly. Dia mengangkat tangannya perlahan-lahan. Detik berikutnya Curly tiba-tiba mengubah wajahnya. Tangan di atas tenggorokan Anda, dan kemudian darah mengalir keluar dari jari-jarinya. Lihatlah uang itu dengan waspada pada pria itu. Namun, ekspresi kelincinya yang ketakutan membuat pria itu senang. Jangan khawatir, saya tidak akan menyentuh Anda. Kami adalah tentara biasa. Anda tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Pria itu mengoceh sambil berkata, sambil menyeka jari-jarinya yang tidak berdarah. Namun demikian, saya tidak ingin menganggap enteng uang tersebut. Untunglah pria kehilangan minat dengan cepat. Berpaling. Setelah kejadian ini, tidak ada yang berminat untuk memulai perkelahian. Jiang Xiao dengan cepat melewati otentikasi identitas dengan otak ringan. Untungnya, sebelumnya ia telah meminta Kixing untuk memasang fotonya sendiri. Ini dikalungkan di atas kepala Arsen, mantan direktur League Brain. Begitulah cara Anda bisa lolos. Jiang Qian kemudian ditugaskan ke sebuah ruangan, 2 tempat tidur, 2 meja, dan seorang anak laki-laki berambut perak. Mata pemuda yang seperti rusa itu tampak sedikit polos. Penilaian sementara Jiang Xiao adalah bahwa tidak ada agresivitas. Sampai dia pergi ke tempat tidur dan duduk. Suara remaja yang jernih dan energik terdengar di seluruh ruangan. Nama saya Snowflake Hans Garulo. Saya berusia 17 tahun. Jantan dari planet Orc. Dewasa pada usia 20 tahun. Angka harapan hidup per kapita sekitar 200. Sepertinya masih di bawah umur. Jiang Xiao dengan sopan menginformasikan namanya. Menonton dari pinggir jalan, mata berair remaja itu menatap dirinya sendiri. Tahan keinginan untuk menggosoknya. Saya tidak menyadari bahwa binatang buas telah berevolusi. Saya tidak percaya bahwa saya masih memiliki atribut sebagai anak nakal yang manja di dalam tulang-tulang saya. Sudah waktunya makan. Jiang Xiao melihat tabung reaksi di depannya menjadi ragu-ragu. Setelah Kaiju mendeteksi bahwa cairan itu tidak beracun dan bergizi. Meski lapar, dia tetap mengambil botol dan meminumnya langsung. Dan anak laki-laki di seberang jalan menatapnya tetapi tidak bergerak. Saya rasa mereka tidak akan bisa membaca ramuan kelas rendah ini. Melihat bahwa Jiang Xiao belum mengucapkan sepatah kata pun sejak dia duduk. Remaja itu entah kenapa sedikit kebingungan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bolehkah saya memanggil Anda dengan nama depan Anda? Eksplorasi sastra dari Sagittarius. Melihat ke arah remaja yang kewalahan, mencoba melihat tanda-tanda akting di wajah orang lain. Selalu ada perasaan aneh di dalam benaknya. Tidak mungkin disingkirkan. Lagi pula, sejauh yang dia tahu, sulit untuk menyingkirkan binatang buas di dalam tulang-tulang orc. Yang satu ini agak terlalu lembut. Dia menepis kecurigaannya. Tersenyumlah dan tanggapi tentu saja. Dunia orc hanya teman dekat yang memanggil satu sama lain dengan nama depan mereka. Meskipun Jiang Xiao tidak tahu apa tujuan pihak lain, namun dia akan mengambil satu langkah demi satu langkah. Dan karena dia meminum ramuan itu, dia jelas merasakan gelombang energi dalam tubuhnya. Sebelum saat akhir dari planet biru tiba, mereka yang selamat telah membangkitkan kekuatan mereka. Setiap orang meningkatkan kemampuan mereka dengan memperoleh jumlah eksotik. Namun Jiang Xiao telah membangkitkan kemampuan psikisnya. Tidak banyak makhluk gaib di dunia ini. Hal ini mengarah pada tingkat kemampuannya. Kamera ini dibiarkan dalam keadaan primitif. Jiang Xiao karena penemuan baru ini, pipi memerah karena kegembiraan. Saat dia membuka matanya, sesuatu yang berwarna biru muncul di depan kami. Yuki menatapnya dengan wajah ramah. Aku tidak minum, kau yang minum. Tapi Jiang Xiao tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Saat mereka berdua saling mendorong dan mendorong, Orc di sebelah keju tidak bisa melihat. Apa yang kalian berdua lakukan? Anda berada dalam hubungan beruang. Menjijikan. Jiang Asahi dan Suesu saling menghindari tatapan satu sama lain. Apa kau salah paham dengan Solwok? Ini adalah potongan putih yang berwarna hitam. Bukan, ini bengkok. Sampai Anda kembali ke kamar Anda. Ini adalah satu-satunya saat Solsuk ingin berbicara dengannya. Arsen, kami para orc sangat teritorial, terutama laki-laki. Jiang Qian mendengar apa yang dia katakan, tidak mengerti apa yang dia coba katakan. Segera setelah itu, ia menambahkan, untuk alasan apa, saya tidak mencium bau laki-laki pada Anda. Anda tahu, orc jantan terlahir dengan
dengan indera lima yang kuat, semua memiliki sendiri-sendiri. Itu sebabnya para pria tidak tahan dengan bau satu sama lain. Hal ini juga mengarah pada fakta bahwa tidak akan ada jantan yang mencari jantan, menghabiskan waktu seumur hidup dalam suatu situasi. Kang Cem mungkin mengerti pada saat itu ketidaksukaan orang-orang, tapi setelah bertemu dengan mata Snowflake yang mencari-cari, berkeringat dingin, dia berpura-pura tidak mengerti. Menunduklah ke kamar mandi dan panggil bintang pencerahan. Berikan diri Anda sedikit rasa laki-laki. Ketika dia keluar dari kamar mandi lagi, hidung Snowflake bergerak-gerak. Bow mundur selangkah tanpa menggerakkan wajah Anda. Dia bangkit dan pergi ke kamar mandi sementara Kang Shallow masih menggosok rambutnya. Tidak terlihat, wajah Solsuk tidak sepolos sebelumnya. Tidak ada emosi di matanya yang tanpa ekspresi. Dia tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Dia cukup yakin dia memiliki lubang besar di dadanya. Luka fatal seperti itu seharusnya tidak boleh hidup. Tapi siapa yang masih hidup dan sehat di sini sekarang? Ada di dalam pesawat. Itu berarti dia telah diautentikasi. Otak foto orb dibawa sejak lahir tidak akan berpindah tangan. Yang juga mencurigakan adalah bahwa sebelumnya saya tidak mencium bau feromon padanya. Bahkan ada aroma yang samar-samar. Hal ini membuatnya secara tidak sadar merasa nyaman dengan sang pria. Tapi setelah mandi, feromon muncul kembali entah dari mana. Kalau dipikir-pikir, mata perak remaja itu sedikit menyipit. Sepertinya dia punya rahasia besar. Di sisi lain, di kabin utama, pria iblis berambut merah dengan seragam ramping duduk di kamar tidur utama. Dia memegangnya di tangannya. Ini adalah profil seorang siswa yang telah lulus uji coba. Foto itu adalah seorang remaja yang berpenampilan rapi. Kolom nama dengan jelas ditandai Aschen Chiappa. Meskipun Jiang Asahi memodifikasi gambar otak ringan, tetapi komputer tentara. Ini adalah informasi yang dimasukkan sebelum persidangan. Saya tidak menyangka dia akan menunjukkan wajahnya di sini. Namun demikian, pada saat ini iblis berambut merah. Sepertinya dia tidak akan segera ditangkap. Dia mengingat aroma yang ada. Jika tidak ada yang lain, dia sudah menyusup ke dalam pasukan Lancers. Hal ini semakin lama semakin menarik. Jiang Asahi yang sedang berbaring berteriak dari belakang. Setelah membalikkan badan dengan tidak nyaman, membuka mata seseorang. Mata sebiru lonceng dalam kegelapan. Dia menatap wajahnya dengan tajam. Jiang Xiao tanpa sadar memanggil nama Haifu. Apakah kamu tidak tidur? Aku sedang tidur. Hati Jiang Xiao. Saya tidak tahu siapa yang tidur dengan mata terbuka. Setelah 7 hari melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang, ada suara dari kabin. Silakan ambil daftar pendaftaran Anda dari kantor petugas sesuai urutan yang tertera. Jiang Qian mendengar apa yang dia katakan. Alis yang ditarik rapat, idiom mengerutkan dahi. Apa yang dia takutkan telah terjadi. Sejauh yang bisa ia ketahui dari otak cahayanya, asrama sekolah hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki nilai luar biasa, memenuhi syarat untuk hunian tunggal atau ganda. Siswa lain hanya dapat tinggal di asrama untuk 4 orang. Kalau dipikir-pikir, Jiang Xiao sakit kepala. Dengan catatan Asengapal, tidak ada jalan keluar untuk 4 orang. Hal ini juga pasti meningkatkan peluang untuk terekspos. Dan ketika Jiang Qian menerima surat penerimaan dengan ekspresi tidak percaya, Blue adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi terbaik di Kekaisaran. Pria iblis berambut merah lulus dari sini. Suyasumi bisa masuk ke Blue dengan nilai ini. Itu adalah omong kosong yang serius. Tidak seperti kemarahan Jiang Xiao ketika Snowflake datang. Cahaya bintang di mata Anda. Saya tidak percaya mereka bersekolah di sekolah yang sama. Jiang Xiao nyaris tidak menarik sudut mulutnya. Berikan saya senyuman yang kaku. Hanya saja yang tidak mereka ketahui adalah perilaku mereka saat ini. Manusia iblis di atas sudah menarik perhatiannya. Masalahnya telah sampai pada hal ini. Jiang Xiao hanya dapat menunjuk. Ikuti prosesi menuju kota Venus. Kota-kota di mana Blue College berada. Melihat bangunan teknologi sebesar ini, keterkejutan di mata Jiang Xiao tidak bisa tidak terlihat. Benang darah adalah pemandangan yang umum. Mereka memiliki cabang keluarga di sini. Dia mengikuti kakeknya ke sini beberapa kali saat masih kecil. Jiang Xiao siang menekan saluran. Orang ini benar-benar luar biasa. Dan pada saat itu seorang pria paruh baya maju dengan penuh hormat. Tuan Han sedang menunggu. Lin Suesu mengabaikan pria itu. Sebaliknya, dia mengundang Jiang Qian untuk tinggal di rumahnya. Pria paruh baya itu menoleh ke arahnya dengan terkejut. Waspadalah, Master Hans adalah gunung es. Ini lebih merupakan mesin pembunuh tanpa emosi. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia bahkan tidak menyapa dan sekarang, dalam dirinya, aku tidak percaya kau bisa berhubungan baik dengan orc sekecil itu. Sampai suara sedingin Snowflake menarik kembali darah sutra pria itu. Punggungnya langsung berkeringat dingin. Hanya orc kecil yang tidak naik ke kereta. Saya pikir itu adalah penolakan terhadap tawaran tuan muda. Setelah mengirim Snowflake, Jiang Qian berjalan dan melihat-lihat bangunan di sekitar kota. Tiba-tiba, sebuah suara androgini yang tidak asing terdengar dari belakangnya. Berbalik, saya menemukan bahwa orang yang datang adalah komandan tentara Lanrui. Dia menyapa pria berambut merah itu dengan wajah kosong, dan sepasang mata rubah di sisi lain sedikit terangkat. Ini bukan jam kerja. Jangan gugup. Kemana Arsen kecil pergi? Sebuah pertanyaan yang tampaknya ceroboh
membuat Ekizen waspada. Apakah mereka mengenal satu sama lain dengan baik? Jadi saya dengan sopan menjawab bahwa saya hanya berkeliling. Saya tidak bisa membayangkan orc sehebat Kapten. Aku tidak percaya kau mengingatku. Itu sangat menyanjung. Saya tidak menyangka akan mendengar apa yang dia katakan. Para pria itu tampak sangat menikmatinya. Tangannya tiba-tiba melesat ke depan. Kami baru saja bergerak. Jiang Qian secara tidak sadar menghindari. Pria itu pertama kali membeku, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Arsen kecil benar-benar sesuatu. Bahkan siswa tertua di Akademi Blue Rui pun mungkin tidak dapat menghindarinya. Jiang Xiao tidak ingin berbicara dengannya lagi. Menghidupkan tumit seseorang. Pria itu melihatnya dan tidak menghentikannya. Nama saya Mikhail Aviles. Ingat nama saya. Saat senja, Jiang Xiao akhirnya menemukan gerbang Akademi Rui Biru. Untuk menghindari pertanyaan yang tidak perlu, dia akan mencari tempat tinggal terlebih dahulu. Dan pada jam-jam seperti ini, banyak orc jantan di jalanan yang menunjukkan sebagian dari sifat binatang mereka. Ini berarti mereka dalam keadaan rileks. Binatang-binatang tersebut didasarkan pada tingkat yang berbeda dari ada berbagai tingkat kebinatangan, dan semakin jelas keadaan yang mengerikan. Ini berarti semakin tidak murni garis keturunannya, semakin rendah levelnya. Lihat di sini. Tiba-tiba ia teringat pada anak laki-laki berambut perak. Dalam waktu yang telah kita lalui bersama, Jiang Xiao tidak melihat keburukan pihak lain. Mungkin karena cobaan yang brutal membuat mereka tetap waspada. Itu sebabnya kami tidak perlu melintasi jalan yang berbahaya di sepanjang jalan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Jiang Qian terdaftar di sekolah tersebut. Mungkin saja bau pria diperhitungkan. Ini adalah asrama untuk 4 orang, tapi semuanya adalah kamar single. Hanya kamar mandi yang digunakan bersama. Jiang Asahi hanya berdiri di kamar sebelah. Saya mendengar langkah kaki di depan pintu. Detik berikutnya, seorang pria dengan rambut panjang berwarna biru tua terlihat. Dia sepertinya tidak mengharapkan ada orang yang berada di sana. Sedikit terkejut, Jiang Xiao adalah orang pertama yang menyapa. Nama saya Arsen, dan pada saat ia dilahirkan, pipi putih pria itu tiba-tiba diwarnai dengan kilatan warna merah muda. Karena ras, dia sangat peka terhadap suara. Namun saya tidak menyangka hal itu. Betina dengan suara terbaik di klan itu tidak membuatnya bereaksi, tetapi pria di hadapannya memberinya sedikit pun hasrat. Ia memperhatikan tatapan aneh Kang Chen. Pria itu bergegas kembali ke rumah saya. Berada saat suara magnetik. Hal itu membuat Jiang Xiao merasa geli, tapi semangatnya lebih baik dari biasanya. Ini tidak akan mudah, jadi hanya mengangguk dengan cerah dan tenang. Namun, ketika Dang baru saja selesai berbicara, dia sedikit kesal. Suara putri duyung mereka secara alami memikat. Dia masih di bawah umur, tidak dapat merasa nyaman dengan karakteristik seperti itu. Seringkali mengakibatkan hiruk pikuk para pejantan mengejarnya. Tetapi saya tidak menyadari bahwa Ginger tampaknya tidak terpengaruh. Petain merasa lega sekaligus sedikit kecewa. Ketika Petain pergi, Kang Shalou duduk di tepi tempat tidur sambil berpikir keras. Saat dia membuka mulutnya, entah mengapa, saya merasakan gelombang yang aneh. Tidak lama kemudian, ada gerakan di depan pintu. Bertorelli mengundangnya untuk bergabung dengannya. Sapa teman serumah Anda yang baru. Dan di ruang tamu, seorang pria muda dengan pupil mata berwarna merah menatapnya sepanjang waktu. Meskipun tempat ini penuh dengan para orc, tapi hanya anak laki-laki yang cantik di depanku ini. Biarkan Jiang Xiao merasa bahwa dia bukan manusia. Ia lebih mirip binatang buas yang hidup di hutan. Tepat ketika Jiang Xiao berpikir seperti ini, ada suara yang digadaikan. Binatang ular yang berteriak, dan remaja yang dikenal sebagai binatang ular hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Tidak ada reaksi lain. Ini adalah momen yang canggung. Jiang Xiao lahir, memecah kesunyian dengan penuh perhatian, kelembutan bahasa. Saya sama sekali tidak keberatan bahwa yang satunya lagi adalah seekor ular. Nama saya Asengapal. Dia sedang menatap langsung ke mata batu onis merah. Jiang Xiao membalas 2 kata Queen. Namanya, jika para orc lainnya, saya akan memalingkan muka karena tidak tahan dengan tekanan. Dan Shogun manusia tidak memiliki pengaruh apapun. Mengetahui bahwa Orc Lord adalah yang pertama menjadi kuat, dia tidak tinggal terlalu lama. Pergilah ke kamar Anda. Mengabaikan keinginan untuk digadaikan di belakangnya, katanya, menghadap kami. Pikiran yang berdialog dengan bintang pencerahan. Dengan cepat, informasi dari binatang ular itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam otak Shizuku. Di zaman kuno planet ini, binatang ular asli tidak berevolusi menjadi bentuk orc. Sebaliknya, mereka hidup sebagai binatang buas di hutan kegelapan. Mereka adalah memiliki kecerdasan dan kekuatan yang melebihi binatang buas manapun. Meskipun tidak berevolusi menjadi bentuk manusia, Anda bahkan tidak dapat berbicara dalam bahasa binatang. Hal ini juga membuat mereka menjadi kekuatan dominan di dunia. Namun, bukan itu yang membuat Gadai menjadi menakutkan. Hingga 300 tahun yang lalu, binatang ular humanoid pertama baru saja mulai muncul, diikuti oleh satu demi satu anak ular yang lahir di klan ular. Semuanya berbentuk manusia, tetapi semuanya memiliki kelemahan utama. Mereka semua gila. Mereka rentan terhadap kebingungan mental, serangan tanpa pandang bulu tanpa membedakan antara musuh dan diri sendiri. Bahkan betina yang sangat berharga pun tidak akan luput dari perhatiannya. Hal ini
juga mengarah pada Federasi Bintang telah mengeluarkan undang-undang tentang masalah ini. Betina dari marga lain tidak boleh kawin dengan ular. Jadi, dalam menghadapi bom humanoid seperti itu, teman sekamar Jiang Qian juga memahami reaksi digadaikan pada saat itu. Sama seperti sisi asrama untuk 4 orang ini yang sedang pusing memikirkan ular-ular buas. Kepingan salju di sisi lain, berbaring tanpa ekspresi di tempat tidurnya. Dia ditugaskan di asrama untuk 2 orang, dan hanya 1 dari siswa baru. 3 orang menjalani perawatan ini. Sayangnya, dia adalah salah satu dari mereka. Ini juga berarti, tidak mungkin dia akan berada di asrama yang sama dengan Arsen. Saat perasaan penyesalan melintas di dalam hatinya, kepingan salju kemudian berguncang. Dia tidak mengerti, mengapa Anda ingin tinggal bersama Arsen? Arsen Gapal kini memiliki terlalu banyak pengaruh atas dirinya. Meskipun dia bertanya-tanya tentang dia, tapi Solsuk tidak membiarkan dirinya mengerahkan seluruh pikirannya kenakan pada pria. Kemudian dia meninggalkan ruangan, menuju tempat latihan sekolah, dan dia tidak berniat untuk mengungkapkan penindasan garis keturunan tingkat tinggi. Para peserta pelatihan di sepanjang jalan tidak bisa membantu, tetapi 2 hari kemudian, Jiang Asahi bergabung dengan Departemen Desain Mecha. Saya telah berada di kelas selama 2 hari dan saya mulai terbiasa. Saya digadaikan ke Departemen Seni. Quinn adalah teman serumah terakhir di Departemen Match Arms. Dia akan langsung kembali ke asramanya. Tapi hanya sebentar lagi, seorang pria yang besar, kuat, dan buas datang menerjang di satu sisi. Jiang Xiao, setelah periode waktu ini, sangat penting untuk mengutip. Kekuatan mental telah meningkat ke level pertama. Meskipun kami saling menangkap gerakan satu sama lain, namun kami saling menangkap gerakan satu sama lain. Tetapi tubuh tidak bisa mengikuti pikiran. Cairan hangat dan tak dikenal tumpah ke seluruh tubuh saya. Dan bukan hanya pria di seberang jalan yang tidak meminta maaf. Dan Anda membuat kesalahan yang sama. Pria itu menatap tabung reaksi di tangannya dengan penuh kesakitan. Saya tidak peduli dengan Kang Xiaolou yang berantakan. Dan seorang pria yang tampak kurus di sebelahnya. Tidak bersalah sebagai Ramrod. Tetapi setiap kata adalah tentang Rao. Kang Xiaolou, yang tidak ingin menimbulkan masalah, tidak bisa tidak mengerutkan kening mendengar hal ini. Ini adalah pembuka mata untuk sebuah pisau yang menarik pantat. Saya tidak menyadari bahwa kata-katanya tidak baik. Hal itu membuat pria berotot itu melompat keluar dari kulitnya. Muskleman baru saja akan melangkah maju dan memberinya pelajaran. Namun, ia diinterupsi oleh tawa yang keras. Seorang pria muda yang tampan sedang memegangi perutnya. Tertawa terbahak-bahak. Dia terpingkal-pingkal oleh histeria Kang Xin yang terselubung tipis. Tertawa terbahak-bahak. Untung saja dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Perhatian pria berotot itu beralih ke, tetapi setelah melihat lengan remaja itu, untuk lencana yang hanya dimiliki oleh Watchdog, pria berotot itu segera menekan tombol api. Tim pengawas adalah salah satu dari akademi. Ada 10 tim penuh yang terdiri dari siswa-siswa yang sangat baik. Binatang teh hijau mengatakan tidak apa-apa, tapi dari raut wajahnya, dia sangat dirugikan. Bukan itu maksudnya. Pria berotot itu berhenti sejenak. Arahkan ke Jiang Xiao. Laki-laki ini menumpahkan barang orang lain. Anda harus bertanggung jawab. Ini sangat terbalik. Martin hendak mengatakan sesuatu, tapi ada sosok yang tidak asing lagi, berjalan ke arah remaja berpotongan rapi. Jiang Xiao mendongak dan melihat pengunjung itu. Sepasang mata rusa menatap dirinya sendiri. Snowflake, kau di sini. Mata Martin berbinar-binar mendengarnya. Anak laki-laki ini dapat memanggil guru Hansgardi dengan nama depannya. Keduanya sangat dekat. Martin tidak tega untuk berbicara dengan kedua binatang itu. 1 poin untuk Anda masing-masing. Dan ketika pria berotot itu menarik binatang teh hijau, ketika aku melewati Snowflake, tekanan yang kuat datang. Punggung pria berotot itu basah oleh keringat dingin selama sepersekian detik. Saya takut untuk berbicara. Jiang Qian menyaksikan secara diam-diam dari pinggir lapangan. Kedutan di sudut mulut seseorang. Anda tidak akan berpura-pura di depannya. Tunggu sampai semua orang asing pergi. Solsuk terdiam sepanjang jalan, menemani Jiang Qian menuju ruang Qin. Apapun yang dia katakan, Solsuk hanya menjawab salah satu dari mereka untuk menutup topik. Aku tidak senang. Ayolah, ini tidak terlihat benar. Ada sesuatu yang sangat salah. Jiang Asahi tidak bisa mengerti sejak pertama kali dia muncul. Dari mana datangnya kecanggungan ini? Saya tidak menyangka dia akan menatap langsung ke arah saya. Hal itu membuat Solsuk tanpa sadar tersipu malu di antara kedua telinganya. Dia bahkan menoleh untuk menghindari pemandangan itu. Jiang Asahu, yang telah memperhatikan pihak lain, pergi untuk ledakan. Dia membuat beberapa alasan untuk keluar dari sana. Aku akan mati. Aku akan mati. Dia sudah menjadi seorang pria sekarang. Kembali ke asrama. Jiang Xiao menunduk dan mengerutkan kening. Lihatlah cairan menjijikan di tubuh Anda. Apakah Anda tahu jika 2 teman serumah lainnya masih di kelas? Saya membuka pintu kamar mandi tanpa berpikir panjang, dan kamar mandinya berkabut. Tapi sekarang Jiang Asahi, yang memiliki penglihatan yang sangat baik, tidak bisa melihat apa-apa. Orc berkulit hitam yang aneh di kamar mandi, membersihkan tubuhnya di bawah pancuran air. Murid Jiang Xiao secara bertahap membesar. Rao telah melihat dunia sebelumnya, tapi dia tidak bisa berhenti mengagumi tubuh yang sempurna itu. Merasakan gerakan di
belakangnya. Pria itu menoleh saat mencium bau kehidupan. Apakah Anda sudah cukup melihat? Suara pria itu agak dingin dan keras. Jiang Qian, yang memiliki penampilan yang bagus, tersenyum meminta maaf menutup pintu di belakangnya. Saya sudah menunggu sekitar 10 menit. Pria keluar dengan uap air. Dia mengamati pria kurus di depannya. Saya bisa merasakan fluktuasi kecil dalam kekuatan pihak lain. Ini bukan pertempuran. Tidak mengenalnya adalah hal yang wajar. Kerutan yang bagus mengerutkan alisnya. Saya memiliki persyaratan ketat untuk ruang pribadi. Pertama, jangan biarkan hal itu terjadi lagi. Kedua, jangan masuk ke kamarku. Ketiga, jangan berbicara dengan saya jika tidak ada yang terjadi. Anda mencoba menetapkan aturan untuknya saat pertama kali bertemu dengannya. Jiang Xiao mengangkat alisnya sedikit. Pria ini cukup tinggi hati. Saya baru saja melewati pintunya. Jiang Xiao kemudian melihat sekilas namanya. Laiton Acer, nama, ya? Saya yakin Anda tidak peduli siapa nama saya. Kalau begitu, saya akan melewatkan bagian perkenalan. Pertama, saya sangat setuju dengan Anda. Dan kedua, saya ingin Anda tidak berada di kamar saya. Ketiga, kita semua adalah teman sekamar. Tidak mungkin berpura-pura bahwa Anda tidak ada. Jiang Xiao menatapnya dari atas ke bawah. Terakhir, istirahatkan mata Anda di bawah perut. Bagaimanapun, Anda memiliki kehadiran yang kuat. Mata pada wajah pria yang semakin muram. Jiang Xiao dengan tegas melarikan diri sebelum pihak lain mengalami kejang. Kembali ke kamar. Jiang Xiao melihat cahaya di tangannya. Lihatlah informasi yang ada di sana. Dia harus segera mengambil keputusan dan menemukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang tersebut. Dia sedang dalam masa pinjaman di sini. Dan jangan berani-berani meminta uang kepada keluarga Gopal. Ketika dia melihat-lihat puluhan lowongan pekerjaan secara berturut-turut, semuanya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk perilaku hewan dan nilai kekuatan. Sampai saya melihat lowongan pekerjaan berwarna merah muda yang lucu. Panggilan untuk menemukan penyiar terpopuler di Venus. Hingga 1 juta koin kehidupan. Hadiah ini setidaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya di akademi selama beberapa tahun. Will Asahi tidak ragu-ragu meminta Kak Ising untuk mendaftarkannya. Dia kemudian masuk ke akunnya untuk mengetahui siapa saja yang saat ini berada dalam daftar untuk kota Venus. Yang tidak saya duga adalah, lihatlah dengan cara ini. Yang pertama sebenarnya adalah wajah yang tidak asing lagi. Karena sifat khusus dari identitasnya, saya akan dan tidak berniat untuk menjadi seorang blogger wajah. Sebagai gantinya, mereka mengenakan topeng dengan instrumen seperti kaoru di tangannya. Kali ini, dia benar-benar seorang pemula di dunia penyiaran. Jiang Bingren Jiangsha tidak terburu-buru. Perintah pertama Kaiju untuk menyerang situs web resmi siaran langsung. Lalu lintas senyap untuk diri Anda sendiri. Dengan jumlah orang di ruang live yang tersisa sekitar 900 orang, Jiang Asahi memerintahkan Qixing untuk berhenti. Bagaimanapun juga, saya masih pemula. Anda tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian pada diri Anda sendiri. Setelah perkenalan singkat, dia mengulurkan tangannya perlahan-lahan. Bersiaplah untuk bermain. Suara seruling yang pelan dan teredam terdengar. GBR, sedih, musik atau nyanyian? Setelah lagu selesai, siaran langsung tidak bersuara. Hal ini membuat Jiang Qian, yang awalnya sangat percaya diri, untuk sementara sedikit tidak pasti. Namun, detik berikutnya, layar pop-up meledak. Ulasan positif di seluruh layar, hadiah dan jenis penghargaan lainnya yang menyertainya. Jiang Qian juga tidak pelit. Lagu lain untuk Anda semua. Suaranya lembut dengan sentuhan kesejukan. Dia tidak menyadarinya. Saat dia bernyanyi, kekuatan spiritualnya telah berkembang pesat. Dan dengan suara yang mencapai telinga semua penonton. Di dalam pesawat luar angkasa, iblis berambut merah keluar dari kamar mandi dengan ekspresi jengkel di wajahnya. Baru saja, seorang tentara datang dalam keadaan panas dan terganggu. Katanya ada kuncinya. Laporan sementara iblis berambut merah melihatnya mengirimkannya melalui video yang bersinar menyipitkan matanya dengan berbahaya. Hanya itu yang diperlukan untuk mengganggu waktu mandinya. Bagaimana seharusnya prajurit itu dihukum? Keringat dingin mulai keluar di punggung sang prajurit saat lagu yang lembut diputar. Kemauan apa yang dimaksud dengan Aviles? Saat kekuatan spiritual melonjak keluar, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika para prajurit di garis depan memerangi Bugs dengan kekuatan spiritual ini, Aviles memutar video tersebut berulang kali. Cari tahu siapa orang ini sekarang. Pihak Jiang Qian tidak banyak bicara setelah lagu selesai, mematikan umpan langsung dengan cepat. Namun kemudian akunnya disebarkan melalui retweet yang terus-menerus. Jumlah penggemar meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dan pada saat itu suara gadai datang dari ambang pintu. Dia tidak menyangka Jiang Qian akan kembali ke asrama secepat ini. Dia sedikit bingung. Lagi pula, ia mengenal anggota klan dalam desain mecha. Ekor ikan buta yang halus meludah. Keindahan di depannya menatapnya dengan linglung. Jiang Xiao terkejut karena pria ini terlihat begitu agresif. Tetapi karakternya justru sebaliknya. Dia tidak bisa tidak meninggikan suaranya untuk mengingatkan Betan.
apa yang Anda inginkan dari saya?" Namun, Petain tiba-tiba tidak bisa mengingatnya. Hal itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ikan hanya memiliki memori 7 detik. Sebagai hasilnya, dia kemudian mengundang Betan untuk bergabung dengannya di kantin. Dan ketika mereka baru saja masuk ke ruang tamu, 1 orang dan 1 ikan. Di sisi lain, muncullah rambut-rambut putih yang sedang berjalan sambil tidur. Jiang Xiao sangat memikirkan Queen. "Saya rasa saya tidak akan makan bersama mereka." Tapi dengan sopan bertanya, "Saya tidak menyangka orang lain akan memberikan anggukan kecil." Baru saja keluar dari pintu, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan 2 orc yang sedang berebut maju. Dia begitu bersemangat, dia bahkan tidak bisa mengendalikan binatang itu. Kang Hui bertanya apa yang sedang dia lakukan. Yang mundur, itu sapi. Dengan ramah menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang datang ke akademi, tepat di depan sekolah. "Ayolah," dan mereka hanya berbicara. Wajah Petain tiba-tiba berubah. Ketidaknyamanan, "Saya tidak akan pergi ke sana." Ginger dan Queen tiba di gerbang sekolah. Laki-laki yang menerima pesan. Tempat ini penuh sesak sampai ke insang. Jiang Xiao terdorong ke dalam kerumunan. "Aku akan memutar mataku." Tiba-tiba, sebuah lengan putih dan kuat mencengkeram lengannya. Dan kemudian saya menggesernya ke pohon besar. Jiang Xiao membilas napasnya dengan jantung berdebar. "Terima kasih." Remaja berambut putih di samping Queen mengangguk pelan. Mata rubinya tertuju pada gerbang sekolah. Jiang Xiao sedikit terkejut. Queen memiliki sifat yang suka menyendiri. "Saya tidak percaya Anda begitu peduli dengan wanita. Apakah akan ada banyak wanita di sini hari ini? Akan ada 11 perempuan yang datang ke kampus kita hari ini. Mereka akan memilih untuk mempersiapkan diri untuk perbudakan." Queen jelas sudah mengetahui informasi ini sejak lama. "Jadi, Anda ingin menjadi orang terkaya di dunia?" Saya baru saja selesai berbicara dengan Aroma. Saya menyadari bahwa saya sedikit berlebihan. Dia bahkan ada di sini. Tentu saja, saya ingin. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah ada presiden bagi ular untuk kawin dengan orang luar. Meskipun hanya ada 1 kasus. Namun, ada sedikit harapan. Untunglah ular memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Mereka bisa bertelur puluhan butir sekaligus. Jika tidak, saya khawatir kita berada di ambang kepunahan. Tiba-tiba, seorang orc berteriak, "Yang mulia datang." Yang mulia adalah sebutan untuk menghormati seorang wanita yang sedang dalam proses memilih suami. Melihat sebuah mobil hovercar putih yang panjang berhenti di depan pintu, diikuti oleh wanita yang terlalu kaya, perlahan-lahan melangkah keluar dari gerbong. Dari cara mereka berpakaian, Anda dapat mengetahui mengapa mereka ada di sini hari ini. Dalam sekejap, teriakan dari berbagai ras membahana. Kang Xiaolou hampir mengira bahwa ia sedang berada di kebun binatang. Queen, di sampingnya, diam-diam menarik pandangannya. Jiang Qian sedikit penasaran. "Apakah ada wanita di sini yang menyukai Anda? Anda akan menjadi suami mereka." Queen terdiam. Ini adalah jawaban yang jelas. Tapi oleh Arsene. Namun, ia tiba-tiba mengalami kesulitan untuk membicarakannya. "Anda tahu, tidak semua ular adalah Hongmeng. Tapi Hongmeng yang berambut putih pasti adalah raja dari suku ular. Dan raja ini tidak populer di kalangan betina. Karena kekuatan mental mereka lebih rentan terhadap kerusuhan daripada ular pada umumnya. Alasan mengapa tak satu pun dari ular betina sendiri yang akan memilih ular yang begitu ganas. Jika Queen menginginkan pasangan, kita harus mencarinya di antara betina-betina dari ras luar." Jiang Xiao tidak tahu betapa sulitnya bagi Queen. Tetapi dengan pengetahuannya tentang yang lain, Queen tidak banyak bicara. "Saya tidak dapat menemukan hal lain yang salah dengan kamera ini." "Jangan ragu, saudaraku. Kamu sangat baik. Anda harus cukup berani untuk mengejar wanita pilihan Anda. Jika Anda memilih satu secara acak, bagaimana jika dia melecehkan Anda?" Jiang Xiao tidak membuat janji kosong. Sementara itu, dia telah menonton banyak drama master. Kemungkinan laki-laki mengalami kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi. "Apa yang Anda ketahui tentang Queen?" Ini adalah pertama kalinya dia mendapat pujian. Jantung tiba-tiba menjadi sangat aneh. Di masa lalu, orang hanya takut dan khawatir padanya. Jiang Xiao melihat ujung telinganya berwarna merah muda. Tertawa dalam hati. "Teruslah bekerja dengan baik dengan mulut Anda. Lihatlah bakat yang ada dalam keluarga Anda. Dia sangat cantik dan nilai yang bagus. Nilai gaya masih tinggi. Saya akan menjadi orang yang kuat. Bisakah Anda membantu saya?" Jiang Xiao hanya bercanda. Saya tidak menyangka Queen akan mendengarkan. Memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan serius. "Aku akan menjagamu." Dia tahu Queen adalah orang yang tidak banyak bicara. Tapi Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Sekarang dia merasa malu. "Saya hanya berbicara tentang dia." Dan Queen mengulanginya lagi seperti sebuah janji. "Aku akan melindungimu." Saat Jiang Asahi sedang berbicara dengan Queen, para pria memblokir pintu masuk ke kampus. Telah memberi jalan bagi 11 betina. Tanpa diduga, para betina itu berkeliling di antara kerumunan. Yang paling putih di antara mereka semua tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak, "Di mana Petain? Di mana Petain?" Jiang Qian, yang sedang makan melon di pohon, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata. Petain adalah ikan yang menarik, dengan lebih banyak daging dan lebih sedikit daging. Dan para betina datang hanya untuk itu. Dan tiba-tiba salah satu laki-laki menunjuk Jiang Asahi di atas pohon.
pohon. Mereka adalah teman sekamar Petain. Mereka tahu di mana Betancourt berada. Angel, betina yang paling putih, datang ke pohon. Setelah melihat wajah Jiang Xiaolou, ekspresi ketakjuban terpancar di matanya. Jadi, seolah-olah itu adalah hadiah. Anda membawa saya ke Petain. Saya akan mempertimbangkan Anda untuk menjadi budak cadangan saya. Saya tidak mengira hal itu mungkin terjadi. Jika ada hal yang baik untuk dilakukan, kita harus membiarkan saudara-saudara kita melakukannya. Saya tidak bisa pergi ke asrama, tapi pria ramah di sampingku ini, dia bisa membawa Anda ke sana. Queen terkejut saat pertama kali mendengar. Saya tidak tahu mengapa. Jelas sekali, wanita itu sudah ada dalam pikirannya sebelumnya. Selalu seperti Changan Gil. Sekarang dia tiba-tiba merasa, ini bukan seolah-olah Beasman yang harus melakukannya. Tidak, saya juga sibuk. Penolakan kedua pria itu benar-benar memicu protes publik. Hang Qian sedikit terkejut mendengar penolakan Queen. Tetapi kecelakaan tetaplah kecelakaan. Saya melihat banyak kemarahan. Dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, sekarang Anda semua telah mengenali saya. Anda tidak harus menjadi pemanah untuk memimpin. Queen dan saya melakukan ini untuk saudara-saudara kami. Kami tidak bisa membiarkan kami berdua mengambil keuntungan dari hal yang baik. Kata-kata Jiang Xiao membuat banyak orc yang hadir menjadi cerah. Kemudian mereka semua memberinya tatapan persetujuan. Dan Angel memandang Jiang Asahi yang sedang duduk santai di pohon, agak enggan, menunjuk ke arahnya dan berteriak, turunlah ke sini. Jiang Xiao sedikit mengernyit, tertekan oleh binatang buas. Lebih baik jujur, saya tidak menyadari bahwa pada saat dia sampai ke beberapa betina, semua orang menatapnya dari atas ke bawah. Mereka menertawakan fakta bahwa Anda tetap berada di atas pohon. Anda pendek dan kurus. Bagaimana kita bisa hidup tanpa menutup-nutupi? Jiang Xiao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi itu benar. Betina ini umumnya memiliki tinggi 1,75 meter dan saya hanya 6'2". Berdirilah di depan mereka. Tetapi hal ini juga membuatnya terlihat kecil dan menyedihkan. Mungkin terasa sama lemahnya di sana. Tidak akan pernah cukup. Angel menggelengkan kepalanya. Katakan tidak lagi. Memalingkan kepalanya untuk membiarkan para orc lain memimpin jalan. Queen memanggil pelan di belakangnya. Jiang Xiao mendongak. Pupil merah pihak lain sebenarnya memiliki sedikit kekhawatiran di dalamnya. Apa yang dikhawatirkan di sini? Anda tidak berpikir dia jatuh cinta, bukan? Queen tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak pernah menghibur siapapun. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Xiao mengikuti pikirannya. Bulu mata panjang diturunkan. Dengan kekecewaan di matanya. Saya tidak berpikir saya akan menyukai wanita. Aku tak percaya kau tak menyukaiku karena aku pendek. Tapi saya tidak setinggi yang seharusnya. Tidak pendek dari yang seharusnya. Queen, yang masih kehilangan kata-kata. Dia membeku di tempat. Saya tidak tahu bagaimana cara menerimanya. Jiang Xiao mengeluh saat menghubungi yang dicuri melalui otak ringan. Masih di asrama menyeka rambutnya yang dicuri. Ketika dia mendengar pesan dari Jiang Xiaolou, dia langsung memberikan respon yang tajam. Berpakaian tanpa berpikir dua kali. Buka jendela dan lompatlah keluar. Ketika Esen dan Queen berada di luar, seluruh akademi menjadi sunyi senyap. Dorong membuka pintu. Melihat pria yang dicuri duduk di dekat jendela sambil melihat keluar. Sepertinya para betina tidak menemukannya. Sudah kembali. Setelah apa yang terjadi hari ini, Jiang Xiao telah menghitung dalam benaknya. Karena bahkan betina yang baru saja kita temui, mereka semua menanyainya. Kemudian teman serumah yang akan menghabiskan banyak waktu bersama kami mulai sekarang. Tak pelak lagi, kita akan menemukan sesuatu. Sebagai hasilnya, dia diam-diam meminta Kaiju untuk memberinya simulasi objek raksasa. Tentu saja itu palsu. Ketika Anda mendapatkannya, Anda akan terkejut karena tidak terasa nyata. Itulah mengapa dia kembali dengan ekspresi marah di wajahnya. Saya tidak percaya para wanita itu mempertanyakan maskulinitas saya. Itu adalah hal yang buruk untuk dilakukan. Dan Petain jelas tidak tertarik dengan subjek stamina. Dia diyakinkan dengan baik dan diberikan 2 tiket sebagai jangkar nomor 1 di tanggal lagu Venus. Petain mengadakan konsernya sendiri. Sebagai ucapan terima kasih untuk hari ini, dia mengundang Jiang Asahi dan Queen untuk menonton. Jiang Qian melihat ke pintu posisi VIP di tangannya. Tiket tersebut bernilai $200.000. Tiket ini sangat berharga. Setelah Anda bertiga selesai berbicara, Dang berlari ke kamar mandi untuk mandi lagi. Tapi kali ini, pria yang berdiri di depan bak mandi menunduk tidak senang. Jika dia tidak salah dalam persepsinya, Arsen bahkan lebih besar darinya. Dia menggigit bibirnya dengan pasrah. Dia adalah salah satu yang terbaik di klan. Pikirkan ini. Pria itu duduk dengan kesal di dalam bak mandi yang dipenuhi air. Dengan bak mandi yang meluap, permukaan buntut ikan biru yang indah. Pria didefinisikan oleh pinggang mereka. Kulit cerah di tubuh bagian atas. Nada otot yang tegas dan penuh. Dan sisik biru pada bagian bawah tubuh dibiaskan dengan cahaya berair. Ini memberikan kilau cahaya yang menggoda pada sekujur tubuhnya. Siapapun yang tunduk pada apa yang tampaknya. Karakter
karakter yang membuat Anda tergila-gila. 3 hari kemudian, Jiang Asahi datang ke ruang kelas. Dia diberitahu kabar buruk tersebut oleh mantan rekan kerjanya. Akademi ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pribadi para peserta pelatihan. Kami akan memulai pelatihan bertahan hidup di alam liar selama beberapa hari. Meskipun seiring dengan meningkatnya kemampuan psikis Jiang Asahi, kondisi fisiknya telah meningkat secara dramatis. Tapi tidak ada keraguan tentang hal itu. Di antara para kadet Blurui dengan bakat binatang terbaik kekaisaran, dia masih seorang pecundang. Jiang Xiao mengira dia masih bisa diselamatkan sedikit lagi. Dapatkah Anda membawa match ke dalam permainan? Saya terkejut ketika orc di meja depan memutar matanya saat mendengar pertanyaan itu. Apa kau bercanda? Bung, pelatihan bertahan hidup di alam liar. Hal ini agar para penerima tidak terlalu bergantung pada alat bantu. Ini adalah pelatihan untuk pemberdayaan pribadi. Lagi pula, mekanisme tidak cocok untuk semua skenario. Seandainya mereka rusak selama pertarungan melawan musuh, ini adalah jalan buntu, bukan? Meja depan orc sudah jelas bahwa dia membenci Jiang Yin. Sambil mendengarkannya, sambil diam-diam menyeka air liur yang disemprotkan ke wajahnya. Saat itulah orc lain mendekat. Dia meletakkan tangannya di atas apa yang baru saja dia katakan. Pertunjukan bahu orc yang memuntahkan ludah. Namun kedua orc itu saling mengenal satu sama lain. Dia meminta maaf kepada temannya. Berbicara tentang meludah, pikiran Jiang Qian secara tidak sadar teringat pada binatang ilahi. Lihatlah, dengan cara ini, orc ini ternyata sangat imut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari pintu kelas. Saya melihat seorang pria berotot dengan dada berbulu melangkah ke podium. Penindasan karena ukuran menenangkan semua orang seketika. Meskipun Jiang Xiao tidak mengenal guru ini, tetapi juga dari para siswa di sekitar saya. Saya telah mendengar banyak hal tentang orang ini. Mikhail Saren, 1944, politisi Soviet, Perdana Menteri 2001-2006, Presiden Republik Iran dari tahun 2008. Seorang pria yang kuat dengan nilai kekuatan alami S. Menonjol. Dia adalah paman dari Komandan Lancelot Aviles. Pria garang di podium melihat ke bawah pada taruna yang lemah di bawah ini. Dia membencinya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saya tidak mengerti tentang perguruan tinggi. Mengapa Anda menginginkan orc logistik ini dalam pelatihan? Hanya saja karena saya berpartisipasi sebagai penguji mereka. Saren tidak bisa tidak meninggikan suaranya untuk memperingatkan. Masing-masing dari Anda, kencangkan kulit Anda. Aku tahu bagaimana kalian bertarung. Kami adalah orang yang lemah di Akademi Langli kami sendiri. Tetapi Anda juga harus membuktikan kepada para orc lainnya di Lancelot Institute, bahkan jika itu adalah orang yang lemah dan tim yang tidak diunggulkan terkuat di kekaisaran, tidak ada seorang pun yang membantahnya. Nada suara Saren sedikit melembut. Panggil guru konseling untuk menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kira-kira begitulah artinya. Selama pelatihan tahunan bertahan hidup di alam liar, kematian dan luka-luka tak terhitung jumlahnya. Namun, Akademi akan memperhitungkan korban semua orang, pembayaran pensiun kepada keluarga mereka, dan peserta akan bekerja dalam mode tim yang terdiri dari 3-5 orang, memisahkan hutan melalui Windrock dan Snowmass, tiba dalam batas waktu dan lulus. Segera setelah penguji berbicara, seluruh ruang kelas sangat ramai seperti pasar makanan. Kelompok awal Jiang Xiao melihat pemandangan di depannya, sedikit bingung. Kelas hari kerja, dia selalu menyerahkan pekerjaan rumahnya dan pergi. Hal ini mengakibatkan tidak ada teman sekelasnya yang dikenalnya, dan teman sekamarnya. Kami tidak berada di departemen yang sama dengannya. Melihat bahwa tim semua orang pada dasarnya mulai terbentuk. Ini adalah dua orc yang berbicara dengan Jiang Xiao sebelumnya muncul. Ini adalah binatang buas Aldo dan sahabatnya Thomas. Mereka membuang rasa bekerja sama dengan Jiang Xiao, dan dia dengan senang hati menerimanya. Ini hanya bertahan hidup di alam liar. Semakin besar tim, semakin baik. Dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang maju untuk bekerja sama dengan mereka, Tolong dan Thomas saling berpandangan dan tertawa getir. Dia dan Thomas sama-sama termasuk dalam golongan vegan. Hanya ada 9 orc vegetarian di seluruh akademi. Wajar jika Anda dikucilkan oleh teman sekelas Anda. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan mereka. Jiang Xiao mengerti apa yang dia katakan. Tidak heran jika mereka mengincar Anda. Penguji di atas panggung melihat pada saat itu. Anda dapat melanjutkan ke langkah berikutnya setelah Anda pada dasarnya telah membentuk tim. Dan dia hanya memikirkan hal itu. Dua sosok muncul di depan pintu. Quinnipidian, bukankah kalian adalah kombatan dalam sebuah tim? Apa yang kamu lakukan di sini? Petain melangkah maju dan dengan sopan menyapa penguji. Dan Queen, setelah melihat Jiang Asahi yang terjepit di antara dua orc, segera berjalan cepat ke depan Jiang Asahi. Mulut Jiang Xiao sedikit terbuka. Agak bingung. Petain tidak ketinggalan dalam menjelaskan. Apakah Anda tidak memerlukan tim untuk pelatihan? Kami akan bekerja sama dengan Anda. Tapi mereka adalah pejuang. Bagaimana Anda bisa berada di Departemen Desain Mecha? Saya tidak akan mengatakan apa-apa dulu. Guru konseling di sebelahnya kemudian melompat untuk menghentikan. Queen sedikit lengah. Petain tetap tersenyum di wajahnya. Tapi itu adalah kata yang kuat. Guru, kita berbicara dengan Arsen. Mari bekerja sama, Arsen. Jiang Xian tidak menyangka Pui Dang akan seberani itu.
itu, tapi dia telah berjanji kepada kedua orc itu. Jadi saya menggelengkan kepala saya tidak, dan Queen mengerutkan kening, mengamati orc di sampingnya sejenak. Terlalu lemah. Rekan setim Arsene mencari Aido dan Thomas yang perkasa. Di bawah tekanan dari kedua orang itu, yang bisa Anda lakukan hanyalah mengangguk-angguk frustrasi. Tapi kali ini, semua orc di dalam kelas bekerja sama. Entei tahu bahwa jika ia tidak bergabung dengan tim Aitor, ia akan mengalami kesulitan. Maka mereka bahkan tidak bisa membuat tim dengan 3 orang. Jadi Jiang Xiao masih menolak Queen dan Petain. Hal ini membuat mata Aldo dan Thomas berkaca-kaca. Tepat ketika Jiang Xiao mengira mereka akan menyerah. Saat itulah Bertrand membuka mulutnya. Karena ini adalah tim yang terdiri dari 3-5 orang. Kemudian Queen dan saya bisa bergabung dengan Anda. Tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan hadiah emas. Aitor dan Thomas sibuk mengangguk-anggukan kepala tanda setuju. Mereka baru saja membentuk tim mereka di sini. Sosok tinggi itu muncul lagi di ambang pintu. Kalian binatang kecil, kenapa terburu-buru? Konselor menemui Sareen dengan senyum pahit di wajahnya. Dan setelah pria itu melihat pemandangan di dalam kelas, gemuruh kemarahan bergema di seluruh ruang kelas ini. Asam Gapar, ibu kota Paraguay, TW. Gendang telinga Stevie terguncang. Hal berikutnya yang Anda tahu, bayangan jatuh menimpa Anda. Tubuh Sareon yang tinggi menghalangi semua cahaya. Binatang buas ini tidak mengenal Arsene secara pribadi, bukan? Jiang Xiao sedikit gelisah. Tapi itu tidak terlihat. Saya telah mendengar tentang Anda. Anda memiliki sisi buas yang bagus pada diri Anda. Di sini, Sareen mengacu pada rekomendasi Aviles untuk pendaftaran Arsene. Tapi Jiang Xiao tidak tahu. Itu sebabnya saya tidak mendengarnya. Tetapi perguruan tinggi benar-benar tidak menentukan. Anda harus berasal dari keluarga yang sama untuk bisa berada dalam satu tim. Sareen sempat berpikir 2 kali, tersenyum dengan cara yang tidak baik. Jika itu masalahnya, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi Departemen Desain Tempur dan Mecha tidak di tempat latihan yang sama. Saya menantikan penampilan Anda. Kali ini, Departemen Tempur ditugaskan ke hutan Ruge, dan Departemen Desain tempat Jiang Xiao berada. Mereka ditugaskan ke hutan salju. Kami tidak punya pilihan lain selain membuat janji temu. Bertemu di perbatasan antara 2 hutan. Jika Jiang Asahi dan anak buahnya tidak datang tepat waktu, Petain dan Queen sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam mobil. Jiang Asahi menerima persediaan yang menjadi miliknya. Duduk di tepi tebing. Aldo yang berada di samping bus terapung tersebut tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bertahan hidup di asrama yang penuh dengan binatang buas. Sungguh binatang buas yang tangguh pasangan ini. Thomas memikirkannya dan kemudian bertanya, karena kami adalah rekan satu tim, mereka harus saling mengenal satu sama lain untuk memfasilitasi kerjasama pelatihan mereka selanjutnya. Namun, pertanyaan ini membuat Jiang Qian sedikit ragu. Tentu saja dia tahu Arsene sangat buas. Saya takut jika saya mengambil bentuk binatang buas. Apa yang akan dia ubah? Dan keraguannya disalahartikan oleh kedua binatang buas itu sebagai ketidakpercayaan. Sebagai hasilnya, Eduardo mengusulkan untuk memperkenalkan dirinya. Saya seekor alpa, hadiah untuk yang mulia, bercita-cita untuk D10. Segera setelah Thomas berbicara, saya adalah seekor zebra, bakat nilai kekuatan ke-9. Jiang Qian melihat kedua binatang itu menatapnya. Saya harus memberitahu Anda semua tentang klan Daihaku. Bakat C ditambah nilai kekuatan ke-5. Jiang Xiao berbicara tentang nilai tes Yasen sebelum masuk sekolah. Dia adalah seorang cenayang tingkat C. Itu hanya dapat disajikan sesuai dengan kekuatan Arsene. Yang tidak saya duga adalah, Aitor mendengar apa yang dikatakan. Anda terlihat seperti sudah berada di atas angin. Anda bersikap rendah hati. Arsene, tunggu sampai kita sampai di hutan salju. Apakah kami membutuhkan Anda untuk menjaga kami? Meskipun sebagai alien psikis peringkat C puncak, tubuh Jiang Xiao telah diperkuat sampai batas tertentu. Namun berdasarkan pengamatannya selama di kelas, nilai kekuatannya sendiri, menurut saya, ini hanya sedikit lebih baik daripada anak orc. Jadi, dia tidak bisa tidak menyarankan. Saya rasa Anda tidak perlu berharap terlalu banyak dari saya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di titik paling utara planet Galo. Di sini musim dingin sepanjang waktu. Orc jarang ditemukan. Jiang Xiao mengikuti siswa lainnya turun dari bus, mengajar di kelas dengan senyum dan menjelaskan aturan. Semuanya, bawa perbekalan Anda. Jika terjadi sesuatu pada Anda dapat meminta bantuan dengan menekan cincin di pergelangan tangan Anda. Tanpa keraguan, dengan menekan tombol ini, Anda secara sukarela menyerahkan kredit Anda. Pencapaian ini akan dicatat dalam file Anda. Pengembangan pasca kelulusan memiliki dampak. Jiang Qian tidak menganggap nilai itu penting. Tidak heran jika sebagian orc lebih suka bertarung. Dan pada akhirnya, dia kehilangan nyawanya. Saat ini, sudah banyak tim yang memasuki hutan terlebih dahulu. Sudah waktunya, Edo, bersiaplah
mengarah untuk pergi. Tapi saat Jiang Xiao benar-benar melangkah ke dalam hutan salju, saya menyadari bahwa semakin jauh kami masuk ke dalam hutan, semakin rendah suhunya, semakin banyak angin dan semakin banyak salju. Tak lama setelah kami memasuki hutan, salju setinggi lutut Jiang Asahi. Dalam perspektif Aituo dan Thomas, remaja yang meringkuk, hidung dan pipi memerah oleh angin. Ini sangat menyedihkan. Eduardo penuh dengan keraguan. Dia jelas seorang Daihuan, lebih lemah daripada alpak yang diberi makan rumput seperti mereka. Jiang Xiao baru saja membuka mulutnya untuk mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ada badai salju yang akan datang ke tenggorokannya. Hal itu membuatnya batuk-batuk. Thomas tidak punya pilihan selain berhenti. Pergilah ke depannya. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Saya khawatir Arsen akan mati kedinginan. Tolong miringkan kepala Anda dan berpikirlah. Mereka adalah alpak dengan rambut tebal. Mengapa kita tidak membiarkannya menggendong Arsen di punggungnya? Detik berikutnya, seekor alpak besar muncul di depan Jiang Xiao. Saya tidak menyangka akan terlihat seperti menyeret kaki saya. Hal ini bukan tidak disukai, apalagi memikirkan mengapa dia begitu lemah. Sebaliknya, mereka mencoba membantunya. Menyala sedikit lebih hangat di sungai yang dangkal. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam kehangatan wall. Anda akan menjadi hangat dalam waktu singkat. Kedua binatang buas ini telah berjalan selama sekitar 2 jam. Salju semakin tebal pada saat ini. Selama ini Thomas mengandalkan kekuatan mental Jiang Xiao dengan mudah menangani beberapa makhluk asing yang menyerang mereka. Kekuatan psikisnya dapat mencakup radius 30 meter. Bahkan jika binatang buas tersembunyi di kedalaman, Kang Ce bisa mendeteksinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Thomas memiliki beberapa spekulasi dalam benaknya. Meskipun klan Daihuan berukuran kecil, tapi itu sangat ganas. Tapi saya belum pernah mendengar tentang indera pendengaran yang begitu kuat. Thomas melirik ke arah wall yang tersembunyi di kepala kecil di dalam menggelengkan kepalanya. Sisa hutan lainnya akan menjadi semakin berbahaya. Mereka harus bertemu dengan Queen dan Petain sesegera mungkin. Di sisi lain, Enoki no Mori, semua pohon di sini seperti berbicara satu sama lain. Sejak mereka memasuki hutan, kedua binatang buas itu, Betan dan Queen, hanya menuju ke utara. Baik ikan maupun ular, keduanya lebih menyukai lingkungan yang lembab. Ini adalah tempat yang sangat buruk bagi mereka. Queen mengerutkan kening saat dia melihat ke utara. Ini seperti mencoba melihat ke dalam seluruh hutan. Ini adalah lingkungan yang bahkan menurutnya sangat tidak bersahabat. Belum lagi Arsen. Kecemasan juga muncul di hati Petain. Ya, sekitar 3 jam lagi, berada saat mata berbinar-binar. Peningkatan kelembapan di udara. Temperaturnya juga menurun. Kita hampir sampai di perbatasan. Queen hendak mempercepat laju kecepatannya, tapi kemudian berhenti. Dia berbalik, berteriak dengan dingin ke dalam keheningan hutan yang lebat. Jangan bersembunyi. Keluarlah dari sisi yang lain. Hutan angin. Seorang remaja dengan rambut perak yang agak keriting berjalan-jalan di hutan. Angin yang menderu-deru di sekelilingnya tampaknya tidak berpengaruh padanya. Mengembuskan napas dengan keras, misalnya setelah berlari. Seekor laba-laba berbulu raksasa meludahkan sutranya ke arahnya, dan remaja itu perlahan-lahan mengangkat kuku jari kanannya. Ia menjadi seorang pemburu. Dalam sekejap, laba-laba raksasa itu pun terpotong-potong. Daging dan darah belum menyentuh tanah. Angin bertiup kemana-mana. Snowflake menghindari beberapa tetes darah hitam yang berhembus ke arahnya, terus bergerak maju. Saya hanya tidak bisa melangkah terlalu jauh. 2 orang orc tiba-tiba muncul di depan kami. Melihat bahwa kepingan salju masih belum berhenti, dan binatang teh hijau di lantai itu acak-acakan. Bagian atas tubuh Anda menunjukkan banyak kulit. Dengan berlinang air mata melihat pengunjung, berharap akan belas kasihannya. Kepingan salju hanya menyapu sekilas dengan ringan. Kemudian, rasanya seperti melihat sesuatu yang kotor. Mengalihkan pandangan seseorang. Tidak ada respons dari pihak lain. The Green Tea Beast mengambil keuntungan dari umpan lawannya. Mencoba mencengkeram tengkuk orang lain. Tentu saja, Snowflake mengelak dengan mudah. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Kau Snowflake, Tuan Hans. Saya adalah teman baik Arsen. Dapatkah Anda membantu saya? Seperti yang diharapkan, kata-kata ini berhasil menghentikan langkah Snowflake. Binatang teh hijau membencinya. Terakhir kali ramuannya dirobohkan oleh Arsen. Itu karena Master Hans. Sebaliknya, dia, si korban, harus meminta maaf kepadanya. Orc itu bernama Arsen. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda akan disukai oleh seorang master muda yang bertubuh tinggi seperti ini? Memikirkan hal ini, binatang teh hijau itu tampak semakin menyedihkan. Jika dia bisa mendapatkan sisi baik dari tuan muda ini. Dan Snowflake melihat ke arah orc di tanah, menyipitkan mata seseorang. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Setengah lusin kali dia sepertinya ingat. Kaulah yang menumpahkan kotoran pada Arsen. Si binatang teh hijau jelek membeku. Tuan Hans, ini adalah kesalahpahaman. Saya telah meminta maaf kepada Arsen secara pribadi. Kami telah menjadi teman baik. Tidak mungkin mengandalkan kepingan salju. Saya segera menemui Arsen untuk meminta konfirmasi. Binatang teh hijau yang disebut QMU. Anda membuat diri Anda sendiri mempercayainya. Saya pikir saya sudah mengatakannya. Solsuk pasti akan membantunya. Saya tidak menyangka pemuda bangsawan di seberang sana menganggukkan kepalanya dengan tenang. Itu adalah ya. Kemudian dia berbalik dan hendak pergi. QMU terlalu sibuk untuk
bangun dan mengikutinya, benar-benar berhenti mencari untuk menyelamatkannya. Dan para pria dan wanita berotot yang sekarat. Tapi Sol Suk mendengar sesuatu di belakangnya. "Jangan ikuti saya, aku akan membunuhmu." Kui Mu Breath melontarkan pukulan ke arah tubuh dengan keras. Ketakutan yang luar biasa mencengkeram tubuh saya. Dia gemetar dan tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dan Sol Suk yang sudah pergi, tiba-tiba dia berbalik dan tersenyum dan berkata, "Benar, jika Anda bertemu Arsen, aku akan bertanya padanya sebelum aku menyelamatkanmu." Sudah jelas, dia sudah mengetahui trik sok pintar Kuirowe. Dalam waktu 2 hari, Jiang Shi sudah bertemu dengan 2 teman sekamarnya. Hanya seekor orc yang mengikuti dari kejauhan. Hal ini membuat mereka sedikit tak berdaya. Sebagai soal fakta, ini mengikuti perbudakan. Video yang dikirim oleh Jiang 11 melalui Kixing melihat dengan jelas. Sisi lain disertai dengan gerakan vokal androgini yang menjijikan dan tampilan yang bodoh itu. Jiang Xiao tidak tahan untuk menatapnya. Petain cukup yakin bahwa dia juga tidak mengenalnya. Jiang Xiao memperhatikan gerakan menjijikan pihak lain. Kedutan di sudut mulut seseorang. Orang hanya bisa menebak bahwa orc tersebut adalah penggemar berat betan. Jika itu adalah bayi laki-laki yang jauh yang mendengar spekulasi mereka, dia mungkin akan sangat marah sampai meludah darah. Dia jelas duduk di selangkangannya setiap hari dan mengambil kelas di kejauhan. Dia sama sekali tidak mengingatnya. Dia memalingkan wajahnya dari selangkangan kesayangannya. Dia berbicara dengan penuh kasih sayang kepada pria yang lebih pendek, sangat mirip tumor, terbungkus di sekeliling hatinya. Faktanya, Beton dan Queen menemukannya di hutan bebatuan. Pada awalnya mereka mencoba berbicara dengan pihak lain, tapi orc ini secepat tikus. Sejak bergabung dengan Petain dan Queen, pelatihan bertahan hidup di alam liar ini seperti sebuah liburan. Akhir uji coba, ketika saatnya tiba, para jenderal adalah yang pertama tiba di titik pertemuan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dan setengah jam kemudian, dan Snowflake keluar dengan tergesa-gesa. Dia melihat sekilas Will Dive di antara kerumunan binatang buas. Melihat beberapa orang yang berbahagia, Ben menuju kapal selam. Kepingan salju berbelok ke sudut lain di kakinya. Dia telah mencari di seluruh hutan salju, namun dia tidak pernah ditemukan. Sepertinya planet Gale tidak ada di sana. Kubah besar di Lancelot Kali, tempat konser pada saat ini dipenuhi dengan proyeksi gadai, keindahan yang menakjubkan, udara yang melamun dan suara yang menggoda. Para penggemar di arena sangat terpukau. Setelah Jiang Xiao menonton konser betang, masih ada beberapa yang tersisa. Ini benar-benar bagus. Queen, di sisi lain, tiba-tiba merasa iri dengan Petain. Putri duyung itu tampaknya mendapat dukungan dari semua bintang. Hanya ular yang tidak populer kemanapun mereka pergi. Kang tidak tahu apa yang ada di pikiran Queen. Saya hanya berasumsi bahwa orang tersebut hanya tidak komunikatif. Jadi mereka adalah satu manusia dan satu binatang Saya telah menunggu di pintu keluar selama lebih dari 1 jam. Anehnya, Petain lambat untuk keluar. Di sisi lain ruang tunggu, karena Petain memiliki masalah kebersihan yang serius. Di kamar mandi selama 1 jam penuh. Para orc yang bekerja di latar belakang saat ini sudah hampir habis dan baru saja berkemas dan siap untuk pergi. Tiba-tiba ada rasa panas yang aneh dalam tubuh saya. Dia berjalan ke sofa dan duduk. Bahkan jika Anda lambat, dia pun menyadari apa yang sedang terjadi. Saat kesadaran tumbuh kabur, tiba-tiba pintu yang tertutup itu terbuka. Sakuran, yang akhirnya menunggu momen ini, sangat gembira. Sayangku Bertrand, setelah hari ini, Anda tidak akan pernah melupakan saya lagi. Saat Anda melihat siapa yang datang, mata Petain menjadi dingin. Orc ini memiliki keinginan untuk mati. Saat ini, bunga sakura sudah ada di sini. Di belakang panggung di koridor, Aizen dan Queen yang masih menunggu di tempat yang sama. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras. Mereka langsung bereaksi. Bergegaslah ke ruang tunggu. Rumah bordil. Tubuh bagian atas Petain hampir tertelan. Pipinya memerah. Dia setengah berbaring di sofa dengan mata terbuka lebar. Dan sudut di seberang sofa, ada seorang pria kurus yang berlutut. Dia pingsan. Jiang Xiao mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan betang. Dia tampaknya tidak sadar. Dan hal berikutnya yang Anda ketahui, tiba-tiba pergelangan tangan saya dicengkeram. Petain merasakan aliran kesejukan. Dia memberikan dorongan pada lengannya, merangkul secara menyeluruh bagian yang sejuk dari pipi Jiang Xiao dan sebagian besar tubuhnya terkunci erat dalam pelukan seorang pria. Tekstur kulit pria yang halus dan lembut. Tiba-tiba saja dia ingin terjebak lebih dalam lagi. Rasanya seperti diselimuti oleh mata air yang hangat. Benci untuk pergi. Dan saat itu, lengan yang satunya lagi, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Queen mengertakkan gigi dan menarik Beton dengan keras. Tapi saya masih memegangnya, dan saya tidak akan melepaskannya. Rasa sakit akibat robekan itu menyebabkan Jiang Xiao terbangun, datang dan dengarkan dia berteriak kesakitan. Queen segera melepaskannya, dan Petain, karena dia tidak menyadari orang-orangnya. Saya menggendong Jiang Qian dalam pelukan saya. Tidaklah baik untuk terkurung seperti ini. Intinya adalah ini. Jiang Qian telah merasakannya. Tubuh orang lain berubah dengan cara yang aneh. Jadi dia berbalik dengan susah payah. Dia berkata kepada Queen, cobalah menggelitiknya. Queen segera melakukannya. Tak terduga, Betan hanya merasa geli dan melepaskan tangannya. Cukup sensitif. Jiang Qian
yang mendapat jeda sejenak, menggosok lengannya. Wajahnya juga, karena perasaan aneh yang datang dari tubuh Betang, merah terang. Queen menatap Beton di sofa yang mulai membuka celananya, menunjukkan niat membunuh seseorang. Adegan menggoda ini membuat Kang Ce menelan ludahnya. Namun, begitu Queen mendekat, Betan yang tidak sadar segera mengambil posisi menyerang. Naluri laki-laki. Hal ini membuatnya secara tidak sadar menolak kedekatan dengan sesama jenis. Dan Kang Ce menatap Betang dengan tatapan terengah-engah. Ini berarti, bukankah dia sendiri yang harus menolongnya? Queen menatap ke arahnya. Mungkin itulah maksudnya. Jadi Kang Shalou dengan ragu-ragu meraba celana yang terselip. Pria itu tidak ada yang bisa dilakukan selain membuat gerutuan kecil. Tidak ada reaksi lain. Melihat hal ini, hati Jiang Qian menjadi gundah. Ketika tangan Anda siap untuk menarik ke bawah dengan keras, tiba-tiba Queen mencengkeram lengannya. Apa yang kamu lakukan? Kang Shalou menatap dengan aneh ke arah pemilik tangan itu. Lepaskan celana Anda. Cara memperbaikinya tanpa melepas celana Anda. Dan Queen mengerutkan kening. Anehnya, taruh saja di dalam bak mandi. Dia akan mengurus dirinya sendiri jika ada air es. 1 jam kemudian, Petain sangat dingin. Keluar dari kamar mandi, dia menatap dingin ke arah bayi laki-laki yang berlutut di lantai. Niat membunuh meningkat. Di luar ruangan, Jiang Shalou sedikit khawatir. Membunuh seorang orc di dalam kota merupakan pelanggaran hukum kekaisaran. Queen bisa melihat kekhawatirannya. Saya hanya mencoba untuk menghibur. Kata-kata itu masih keluar dari mulut saya. Terdengar jeritan dari dalam ruangan. Queen dan Kang Shalou merangsek masuk sekaligus. Ada darah di seluruh lantai, dan hal yang mencoba melakukannya itu telah dipotong oleh Beton Cello. Setelah semua ini, ketiganya lebih alami satu sama lain. Saya baru saja memasuki asrama. Kang Ce kemudian diteriaki oleh Beton Queen untuk pergi makan malam dengannya. Tepat dalam perjalanan ke kantin, Kang Ce jelas merasakannya. Ada yang aneh dengan suasana di kampus ini. Saat memasuki kantin, kebisingan diskusi di dalam membuat otaknya sakit. Saya mendengar seseorang memanggil namanya. Jiang Shalou mendengar suara itu dan melihat ke atas. Eto melambaikan tangan ke arah mereka dengan penuh semangat. Jadi Jiang Asahi dan yang lainnya datang untuk duduk di samping Aituo. Suasana di sekolah ini terasa tidak nyaman. Segera setelah saya mendengar pertanyaan itu, Aituo langsung bersemangat. Tentu saja tidak. Apakah Anda tidak tahu tentang hal ini? Aphiles, kepala Lancers. Dia dalam masalah. Dia sedang sekarat. Dia membunuh 3 betina pria sebagai binatang bintang. Ini adalah salah satu naga merah terkuat, tetapi diminta oleh 3 betina untuk menjadi jantan mereka pada saat yang sama. Aphiles, nama, lihatlah benda-benda jelek ini yang tidak akan bertahan selama 2 detik dalam pertempuran. Dengan dingin mengaitkan sudut bibirnya, menertawakan kesombongan mereka. Siapa yang tahu bahwa senyuman pria itu akan semakin menggairahkan ketiga betina itu? Aphiles menghindari terjangan suara dari salah satu betina. Dia kehilangan kesabaran. Kemudian dia meremas pergelangan tangan seorang wanita yang mencoba menyelinap ke arahnya, mendorongnya ke tanah dengan keras. Diikuti oleh sejumlah pria yang mengklaim bahwa dan kekacauan dalam memohon untuk 3 wanita. Kang Shalou melihat video otak ringan yang diberikan Aiduo kepadanya. Tanpa sadar ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Video ini jelas direkam oleh para orc lain untuk tujuan tersembunyi. Sepertinya dia senang memimpin sesuatu. Benar saja, dia menggulir ke bawah ke ulasan, penuh dengan komentar kasar tentang Aphiles. Shigehisa membacanya dan melihatnya. Karena Aphiles menyerang seorang wanita, dan Thomas di sisi lain menggelengkan kepalanya. Tidak, dia membunuh perempuan itu. Bertin dan Queen berseru pada saat yang bersamaan. Untuk pria, ada seorang perempuan yang mati. Ini lebih buruk daripada kematian ayah Anda sendiri. Tapi Jiang 11 bukanlah seorang orc dan bukan laki-laki. Jadi dalam pikirannya, tidak ada yang namanya status khusus untuk perempuan. Tapi ini sedikit aneh. Sejak Aphiles membunuh wanita itu, kenapa mereka tidak menampilkan video saat dia membunuh wanita itu? Jika seseorang mencoba menjebaknya, bukankah video akan lebih mungkin menimbulkan kemarahan binatang buas itu? Kecuali jika tidak ada video. Dan benar saja, detik berikutnya, Aitor melanjutkan, tidak ada video betina yang dibunuh, tetapi 3 betina yang mati. Semua disalahgunakan oleh Aphiles. Bahkan betina yang babak belur. Kemampuan Sagatsui untuk membalikan keadaan menjadi benar dan salah. Agak tidak bisa berkata-kata. Aphiles paling baik menghindari wanita. Anda menyebutnya penyerangan? Yang tidak saya duga adalah, Thomas setuju dengan Aituo. Betina sangat rapuh. Mereka memukul kami, dan kita harus khawatir karena berkulit tebal. Ini akan menyakiti betina, bukan? Kaku dan cemberut. Dia selalu berpikir bahwa Thomas adalah seorang orc yang bijaksana. Saya tidak bisa membayangkan. Para wanita masih mengaburkan penilaiannya, dan dia melihat sekelilingnya ke arah para pria yang gaduh di sekelilingnya. Rupanya semua orang bersuara lantang tentang keganasan Aphiles. Hal ini benar-benar dipimpin oleh orang di balik tirai. Dalam perjalanan kembali ke asrama, saya diperlakukan seperti seorang jenderal. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Dia mengira itu karena dia memiliki 3 betina yang mati. Penyesalan, saya tidak tahu mengapa. Dia sedikit tidak nyaman. Perempuan
kemampuan pada akhirnya berbeda, bahkan Arsen pun tidak bisa menghindarinya. Pikiran Pion melayang jauh. Jika itu Arsen, wanita seperti apa yang dia sukai? Wanita mana yang akan menjadi penerimanya? Sampai kami mendekati pintu asrama, Jiang Jing tiba-tiba mengangkat suaranya untuk bertanya. Kau bilang, apakah benar Aphiles membunuh wanita itu? Di sampingnya, Queen menggelengkan kepalanya. Tidak meyakinkan, tetapi juga benar bahwa Aphiles melarikan diri setelah kejadian tersebut. Tidak ada penjelasan untuk hal ini. Jiang Qian mendengar apa yang dia katakan, melihat kosong ke depan seolah-olah sedang berpikir, ya, jika bukan Aphiles, mengapa dia tidak menjelaskannya? Bahkan, jika Jiang Xiao memikirkannya dengan hati-hati, dia akan tahu bahwa Aphiles, nama sebagai Orc level S+ terkuat dalam sejarah intergalaksi. Ini adalah kepala dari Blue Rise lagi. Disposisi alami, dia tidak pernah repot-repot menjelaskan. Di sisi lain, di dekat planet Gallo, ratusan match mengelilingi match merah. Aphiles, nama, berhentilah berjuang tanpa hasil. Menyerahlah sekarang juga. Kembalilah ke lapangan bela diri bersama kami. Sudut bibir Aphiles di dalam match sudah diperbaiki. Mencibir, jelas sangat meremehkan mekanisme yang berteriak itu. Ia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan alat tersebut. Melesat ke satu arah. Melihat bahwa Aphiles akan melarikan diri. Mecha oranye dengan cahaya yang menyala. Itu menghalangi jalannya. Di dalam mekanisme, pemimpin Legiun Api Merah mengaum keluar Aphiles. Kami belum pernah bertarung satu sama lain. Mari kita lihat siapa yang lebih baik hari ini. Perang di dua sisi, idiom, GBR. Dua pihak yang saling berperang. Alat-alat perak di sekitar kami secara otomatis mundur. Pembesaran pengepungan tak terduga. Setelah 2 jam bertarung antara dua binatang buas, mereka masih terus melakukannya. Binatang-binatang buas dari pasukan mekanik perak mulai sedikit gelisah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aphiles sepanjang jalan. Saya tidak tahu berapa banyak pasukan yang mengepung kami. Kita seharusnya sudah hampir kehabisan energi sekarang. Tapi dia masih tidak lemah melawan Komandan Api Merah. Dan saat itulah sepasang match tiba. Binatang-binatang buas di dalam ruangan pun waspada. Ini adalah orc dari bangsa Lancers. Shibaan, komandan militer Jepang selama Perang Dunia Kedua. Saya akan menjauhkan diri dari Aphiles. Tapi saya tidak menginginkan sepasang orc dari Blue Riders. Sebuah serangan langsung ke arah punggung Aphiles. Kapten Akam pertama kali terkejut. Kemudian ia meneriakkan komentar sarkastik tentang Aphiles. Siapa bilang Anda tidak boleh menjadi hewan yang baik? Bahkan orang terdekat dan tersayang Anda pun mengkhianati Anda. Namun, sudut bibir Aphiles terangkat dari tidak mengecewakan dari penampilan para orc ini. Dia tidak pernah memiliki ekspektasi apapun. Dia, Aphiles, tidak pernah mempercayai orc manapun. Dia mendengarkan Laksamana muda Blurui saat dia menyerang. Berdalih, Kapten, jangan salahkan kami. Kami tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan pada orc lain. Tapi kali ini Anda membunuh seorang wanita. Atau 3, Aphiles tertawa sinis dan lembut. Tidak ada pasukan orc lain yang menyerang sekeras yang mereka lakukan. Incremental, ratusan mekanisme berwarna perak menyerang kami. Tak lama kemudian, match merah itu menjadi compang-camping. Ini terancam dibuang. Aphiles tersenyum lebih jahat lagi. Hal ini juga sangat langsung di matanya. Keluar dari mekanisme merah, kemampuan di bintang-bintang. Hal itu akan sangat melemahkan para orc. Tapi dia tidak peduli. Aphiles tanpa mekanisme, langsung ke dalam mekanisme perak. Melakukan pembunuhan. Kutukan dari binatang buas. Itu hanya akan membuat serangannya semakin sulit. Namun, saat itu ia membunuh matanya. Aura dingin dan mematikan tiba-tiba muncul dari arah kanan belakang. Saat berikutnya, bahu kanannya langsung tertusuk. Aphiles berbalik dan menatap lawannya tepat di wajahnya. Kapan? Akankah Komandan Angkatan Darat Aoyama masih melakukan serangan diam-diam? Sungguh mengecewakan. Dan tepat di seberangnya, rambut hitam panjang pria itu seperti malam. Dia mengenakan jubah yang megah, mengambang tanpa ekspresi di atas bintang-bintang. Pria ini adalah Kanaan, pemimpin pasukan Gunung Hijau. Kanaan menarik pedang panjangnya sendiri. Aku seorang pembunuh. Apa gunanya tidak menyelinap ke dalam diri Anda? Itu adalah poin yang adil. Komandan Tentara Api Merah di samping menampar bibirnya secara diam-diam. Korps Tentara Gunung Hijau, CMC, sekelompok orang munafik. Tapi mulut Komandan Api Merah mengatakan bahwa Anda datang pada waktu yang tepat. Kita akan mengalahkannya bersama-sama. Saya tidak menyadarinya setelah mendengar suaranya. Kanaan mendorongnya ke samping. Apa maksudmu, Kanaan? Misi saya sudah selesai. Pembunuhan yang gagal. Implikasinya adalah saya akan pergi. Pertempuran frontal tidak dihitung sebagai pembunuhan. Itulah mengapa dia tidak terlibat pertarungan politik. Kanaan kemudian memperhatikan dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada maksud untuk mengganggu. Aphiles dengan kehilangan darah. Muatan di dalam dirinya benar-benar retak. Dia akan mati di tangan Kapten Akam. Dan saat itu, Kanaan yang berada di pinggir lapangan tiba-tiba bergerak. Aphiles memberikan pandangan mendalam kepada Kanaan. Manfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Shibaan, komandan militer Jepang selama Perang Dunia Kedua, mengaum untuk mengadili dia juga. Kanaan berbalik tidak sedikit pun, karena baru saja ketika Aphiles bertarung dengan Kapten Akagiwa, Kanaan tiba-tiba menerima hadiah karena telah membunuh Kapten Retro, $10 juta federal. Ini berarti
berasal dari keluarga Mikhail dari Aviles. Begitu banyak uang, dia tidak punya alasan untuk menolak. Di dalam asrama, Jiang baru saja hendak tidur. Saya tidak menyadari bahwa ada benda tak dikenal di tempat tidur. Dia mengangkat selimut dengan aneh. Seekor naga merah kecil berbaring di tempat tidurnya dengan mata terpejam. Tidur palsu. Melihat seseorang datang, naga merah kecil membuka matanya dengan malas. Dan saat dia membuka matanya sejenak, ada kekuatan tirani di matanya, seperti binatang buas yang haus darah. Hati Jiang Qian terkejut. Untung saja dia tidak mendekat. Pada saat ini naga merah kecil itu juga bisa melihat Jiang Xiaolou dengan baik, merasakan tingkat energi yang samar-samar dalam tubuhnya. Naga merah kecil berbulu. Kekuatan di matanya sudah hilang. Berbaringlah lagi. Dia tidak disukai oleh seekor naga. Kang Ce mengerucutkan bibirnya. Kau bisa mendengarku? Naga merah kecil itu tidak membuka matanya. Tapi Kang Xiaolou melihat telinganya berkedut. Rupanya ia memahami bahasa manusia. Jadi Kang Ce melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah tempat tidur saya yang kamu tiduri. Bisakah Anda mengganti tempat tidur? Dan naga merah kecil di atas tempat tidur bergerak, meregangkan diri, balikkan badan saat bintang pagi memberi tahu tuannya. Meskipun makhluk di hadapannya terluka parah, tetapi juga dapat membunuh Anda dalam hitungan detik saat melawan sang master. Mata Jiang Qian berkedip ringan. Saya tidak menyadari bahwa naga ini begitu kuat. Kakinya berangsur-angsur bergerak ke belakang, mencoba keluar dari jalan untuk menemukan. Saya hendak menuju pintu keluar. Detik berikutnya lehernya tiba-tiba terbentur. Kulit kepala Jiang Xiao langsung mati rasa. Naga merah kecil sedang duduk di atas kepalanya. Naga merah kecil itu menepuk kepala Jiang Xiao dengan kaki depannya. Kaki Jiang Xiao menjadi lemah. Pidato atas nama lagu. Saya akan memberikan tempat tidur saya. Bukan, dia takut pria bertubuh besar itu tidak dapat mengendalikan kekuatannya. Rekam apa yang terjadi di kepalanya. Namun, naga merah kecil itu tidak langsung turun. Sebaliknya, dia menepuk kepalanya. Tunjukkan padanya jalan menuju tempat tidur. Tunggu sampai Anda sampai di tempat tidur. Naga merah kecil melompat turun, memiringkan kepalanya ke belakang untuk melihat Jiang Xiaolou. Sepertinya dia tidak senang bahwa Jiang Asahi berada di atasnya. Mengetuk tempat tidur lagi. Saya tidak tahu mengapa. Jiang Xiao tanpa bisa dijelaskan mengerti maksudnya. Berjongkok, dia melihat ke arah pria lain yang berbaring miring, meregangkan kaki yang pendek. Cobalah untuk menjangkau, saling memukul kaki satu sama lain dengan kepalan tangan mereka. Mungkin dia menyenangkan pihak lain dengan perilakunya yang baik. Mata naga merah itu berkedip-kedip dengan warna ikan perak. Mencari Yasen, bulu kuduk Jiang Xiao yang berkeringat tiba-tiba berdiri. Saya baru saja membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi itu adalah suara petain dari luar pintu. Arsen, apakah Anda sedang berbicara dengan seseorang? Mata Kang Xiaolou berbinar-binar. Dia melirik naga merah kecil itu, dan setelah yang lain memberikan tatapan mengancam, katakan padanya untuk keluar. Kang Xiaolou berjalan keluar dengan sungguh-sungguh. Saya tidak punya. Bertrand, aku tak mau bicara pada siapapun. Dia memiringkan kepalanya sambil menatap ke dalam, sambil menarik lengan betan. Anda harus mempercayai saya. Petain merasakan kehangatan yang datang dari lengannya. Membeku. Ini masih Arsen. Pertama kalinya saya melakukan kontak fisik dengannya. Ini agak aneh, jadi suaranya lebih lembut. Arsen, aku percaya padamu. Jiang Xiao melihat ini dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba ada rasa dingin di punggung saya. Dia punya firasat. Jika dia terus berbicara, dia akan mati. Di bawah tatapan dendam Jiang Xiao, ketika dia kembali ke kamar, dia putus asa. Saya tidak menyangka akan melihat Laiton kembali ke asrama setelah sekian lama tidak bertemu dengannya. Dia terus melaju ke depan. Pergilah ke kamar Anda. Kemudian dia dengan cepat keluar dan melihat ke arah Jiang Xiao. Aku akan masuk. Jiang Xiao sangat gembira. Menurut saya, bukan ide yang baik untuk terlihat malu. Dan Laiton tidak peduli. Langsung masuk ke dalam ruangan. Jiang Xiao masih diam-diam bahagia. Ini bukan naga merah kecil yang dia biarkan masuk. Laiton memasuki ruangan. Setelah melihat naga merah di tempat tidur, busur, Lord Aviles. Jiang Qian mendengar apa yang dia katakan. Mata Anda berkaca-kaca. Dia selalu berpikir, serikat binatang Aviles adalah rubah norak. Namun saya tidak menyadari bahwa itu adalah seekor naga. Aviles yang setengah berbaring perlahan-lahan bangkit. Laiton, kau di sini. Dia ada di kamarnya. Melihat pesan yang ditinggalkan oleh Aviles, dia langsung datang. Hanya saja, Laiton sedikit bingung. Mengapa Yang Mulia datang ke kamar Arsen? Naga merah kecil itu hanya melirik samar-samar ke arah. Bukan Arsen kecil yang bisa dipercaya. Apa aku benar merasakan tatapan kedua binatang buas itu? Jiang Xiao menelan ludah di bawah tekanan yang cukup besar. Ya, saya terlalu bisa dipercaya. Saya tidak hanya membela orang dewasa, dan bahkan lebih setia kepada Yang Mulia. Kekaguman saya terhadap Yang Mulia sama besarnya dengan Hercules. Mengoceh 40 selusin, terus dan terus. Benar-benar melupakan aksi kecilnya di depan para pencuri. Laiton mengerutkan kening, melihat Jiang Asahi yang tak bertulang, dan Aviles tertawa terbahak-bahak. Laiton tidak mengerti. Mengapa Anda tidak beristirahat saja di kamar saya, Pak? Aviles meninggalkan sebuah pesan di kamarnya. Ini berarti orang lain menemukan kamarnya terlebih dahulu. Sebelum beralih ke kamar Arsen,
Jiang Xiao juga melihat dengan rasa ingin tahu pada naga merah kecil di tempat tidur. Setelah mendengar ini, bau di kamar Anda terlalu menyengat. Sangat menyenangkan di sini, di Little Ascension. Laiton terdiam sambil mendengarkan. Jiang Qian bahkan lebih terdiam setelah mendengar ini. Bersumpah dalam hati, ini pasti bintang pencerahan. Carikan dia pengganti bau pria. Hanya masalah waktu saja sebelum mereka dihisap. Jiang Asahi mencoba menemukan cara untuk membuatnya terasa enak. Pada saat itu, Future angkat bicara, menyela pikirannya. Arsen kecil, aku dicari oleh kekaisaran. Masih menciumku seperti itu? Jiang Xiao pertama kali melakukan koreksi kecil. Yang mulia adalah seorang pengagum. Aku yakin kau tidak bersalah. Suatu hari kebenaran akan terungkap. Saya bahkan tidak akan bisa melihat Anda saat itu. Jiang Xiao berkata sementara, sambil meraba kaki naga kecil Aviles. Aku bahkan tidak tahan melihatmu saat kamu sedang menggemaskan. Dan Aviles tampak menerimanya dengan baik dengan anggukan setuju. Saya tahu kamu pintar. Kalau tidak, saya tidak akan melihatnya. Jiang Qian mendengar apa yang dia katakan. Apa arti dari ketukan tangan pada kaki? Sama seperti dia merenung. Aviles menoleh ke arah Laiton dan berkata, lihat, bukankah Arsen kecil sangat cocok? Jiang Xiao membeku. Lihatlah ke Laiton untuk mengetahui apa yang sesuai. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia memiliki firasat buruk. Dan benar saja, momen berikutnya, Aviles menepuk punggung tangan yang berada di pangkuannya. Arsen kecil memiliki misi yang sulit dan terhormat. Tersenyumlah sebelum Anda menyerahkannya ke New Jiang. Bisakah dia menolak? Namun Aviles tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Eisen. Dia meminta Laiton untuk memberitahunya apa sebenarnya misi tersebut. Perkiraan sebab dan akibat dari insiden tersebut adalah Aviles memang dijebak. Orang-orang yang mengaturnya adalah musuh kekaisaran. Tetapi ada terlalu banyak musuh. Kami tidak dapat memastikan siapa yang mengaturnya. Ini hanya spekulatif pada saat ini. Kemungkinan besar ada dua kekuatan yang berlawanan. Satu sisi didasarkan pada peringkat rendah. Kekuatan yang didominasi oleh para orc dari garis keturunan. Di satu sisi, mesin tirani mental. Kekuatan yang didominasi oleh para orc gila. Sekarang, dibutuhkan orc untuk menyusup ke dalam kedua pasukan tersebut. Sampai ke dasar masalah. Dan mendapatkan bukti bahwa pihak lain menjebak Aviles. Dan karena Aviles sedang dicari, tidak ada orc yang bisa ia gerakkan. Itulah yang saya maksud. Dengan kata lain, Kang Xiao akan menjadi mata-mata. Tentu saja, karena kekuatan spiritual Jiang Xiao yang lebih lemah. Laiton dengan murah hati mengizinkannya untuk memilih sisi mana yang ingin dia kunjungi terlebih dahulu. Dia akan mengurus sisanya. Kang Xiao tidak bisa berkata-kata. Wanita itu masih, anehnya, setengah lusin kali bagus. Kang Asahi memutuskan untuk pergi ke kekuatan di mana garis keturunan tingkat rendah mendominasi. Menurut Laiton sebelumnya, jika itu mengintai, dia pasti mendekati sisi pemimpin musuh, mendapatkan kepercayaan satu sama lain. Jika itu adalah pemimpin pasukan musuh kedua, ini sedikit sulit baginya. Aviles mendengar jawaban Jiang Xiao. Tampaknya hal ini sudah diantisipasi. Dia memberi isyarat kepada Laiton untuk membawa sebuah cincin. Laiton menjelaskan, putar cincin 3 kali ke kanan. Momen berikutnya kepala Jiang Qian tiba-tiba muncul sepasang telinga kucing berwarna kecoklatan. Kemudian, ekor kucing tumbuh dari ruas tulang belakang lumbal. Jiang Qian tanpa sadar bergerak. Ekor itu bergerak bersamanya. Sama seperti aslinya. Naga merah kecil melihat ini. Seketika kelegaan muncul di matanya. Dan Laiton mengerutkan kening. Arsen ini terlalu berlebihan. Setelah alasan dan pengabaian ini, Jiang Xiao menerimanya dengan cepat. Izin untuk menangguhkan dari Blue Rui kali. Terakhir kali aku pergi, saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Dia sudah memberikan Betan dan Queen Thomas. Mereka meninggalkan pesan. Kami hampir sampai di perbatasan. Dia berpisah dengan Laiton. Jiang 11 melakukan perjalanan sendirian ke tempat berkumpulnya para orc tingkat rendah. Melihat lingkungan sekitar yang semakin terdegradasi, perut Jiang Xiao berguncang. Ia menyadari bahwa ia belum makan seharian. Melihat-lihat rumah-rumah bata, Jiang Xiao dengan cepat memperhatikan toko dengan obral seabad yang tergantung di sudutnya. Membeli video dengan uang yang tersisa tidak terlalu penting, bukan berarti dia bangkrut. Aviles lah yang mengambil akun cahayanya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, seorang pria keturunan rendahan tidak pantas mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian Jiang Xian sampai di pintu keluar yang disebutkan Laiton. Dia sudah berkeliaran selama sekitar setengah hari. Sementara itu, dia didatangi oleh armada karavan yang mengangkut pelanggan. Jiang Xiao menolak, sampai orc yang gemuk dan berkepala babi. Saat dia melewati Jiang Xiao, Anda diam-diam bertanya tentang perahu hitam. Hati Jiang Xiao tiba-tiba tergerak. Akhirnya tiba juga. Dia mengangguk tanpa terasa, dan orc berkepala babi melihat ke arah sudut. Beri isyarat padanya untuk mengikuti. Di bawah sudut dinding, orc berkepala babi mendengus 2 kali. Howl akan pergi ke Little $3. Little Sanyuan adalah orc dengan garis keturunan yang sebagian besar berpangkat rendah. Koalisi anti-imperialis terbentuk. Pada saat yang sama dia adalah seorang murid. Lokasinya berada di planet yang sangat kecil. Jejak mereka sangat sulit ditemukan. Kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa, dan orc baru adalah trio kecil. Itu harus dijamin oleh para orc di dalamnya. Orc berkepala babi itu masih waspada. Apa yang Anda lakukan di Little
Sam Yuen, saudara, Ezo 4 merasa sedih dengan apa yang dikatakannya. Keluarganya dikucilkan oleh kekaisaran. Tidak layak. Ayahnya meninggal karena terlalu banyak bekerja untuk mendapatkan uang. Agar tidak mengambil punggung ayah saya, dia ingin bergabung dengan Primary Tree. Orc berkepala babi itu melihat bahwa dia begitu tulus menunjukkan perasaannya. Tentu saja, saya mempercayainya. Tapi untuk pergi, 20 koin kehidupan perak harus dibayar di muka. Tapi Jiang Xiao tidak punya uang. Dia kemudian menatap tajam ke arah orc berkepala babi. Dia bersedia bekerja dengannya untuk membayarnya kembali. Ditambah sekumpulan kentut pelangi untuk hasil yang terus-menerus. Orc berkepala babi itu tercengang. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harap Jiang Xiao, orc berkepala babi itu mengangguk terus. Tidak lama, Kang Che mengikuti orc berkepala babi itu. Di atas kapal hitam, ada lebih dari sekedar orc tingkat rendah di kapal ini, dan orc dari Kekaisaran Federasi. Orc berkepala babi memperingatkannya untuk tetap tinggal. Dia membawa Kang Xiao ke sebuah ruangan kecil. Ketika dia pergi, Kang Xiao dengan hati-hati mengamati ruangan untuk mencari kelainan apapun. Kemudian bintang pencerahan dipanggil, memerintahkannya untuk membawa kapal masuk. Disajikan melalui pemindaian. Seperempat jam, sebuah kapal hitam besar muncul di benak Jiang Asahi. Dia berada di bagian bawah kapal. Tempat ini juga merupakan tempat dengan orc terbanyak, dan orc tingkat menengah dari cara mereka berpakaian. Ini sedikit lebih baik. Orc berada di tengah-tengah kelompok. Adapun para orc di lantai paling atas, itu adalah orc yang sangat kuat, dan bahkan lebih sedikit lagi, kurang dari 50. Dalam hal ini, itu adalah biaya yang masuk akal untuk pria berkepala babi. Faktanya, tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan oleh para orc bawah, tidak cukup untuk mendukung konsumsi kapal hitam. Yang paling penting untuk membayar kapal hitam, itu adalah level menengah dan atas. Tampaknya pemimpin musuh ini melakukannya dengan sengaja, karena itulah satu-satunya cara. Orc rendahan yang tidak mampu membayar perahu untuk mendapatkan $3 yang kecil. Anggap saja seperti ini, pemimpin musuh itu tampaknya tidak seburuk yang dia pikirkan. Saya memiliki gambaran kasar mengenai situasinya. Jiang Shi meminta Kixing untuk mengawasi para orc di bagian atas, dan kebetulan di dalam salah satu kotak bertingkat tinggi, ada 2 orc yang berbicara tentang pemimpin musuh. Mereka memanggilnya Star-Lord. Tak lama kemudian, Star-Lord ini akan merekrut sekelompok pelayan binatang. Dengar ini, mata Jiang Xiao berkedip sedikit. Dia memiliki beberapa ide tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kapal tersebut berhasil tiba di Kosan Won 3 hari kemudian. Entei sedang memikirkannya. Bagaimana cara membuat tuan baru memilihnya sebagai pelayannya? Orc berkepala babi yang tadi tiba-tiba muncul. Dia di sini untuk meminta Jiang Asahi turun dari kapal. Ada ide? Bagaimanapun juga, Jiang Xiao masih berhutang padanya. Dia memberinya 2 pilihan, entah itu atau menjual seks di kedai minuman untuk pria, entah itu atau Anda akan menjadi buruh atau semacamnya. Uang masuk lebih lambat di masa lalu. Sang Xiao mencoba mengatakan kepadanya bahwa dia telah lama mengagumi Master Bintang. Apakah mungkin bagi Anda untuk menjadi pelayan Star-Lord? Jika dia berhasil lolos, dia tidak akan melupakan kebaikan saudara Ju kepadanya. Manfaatnya tidak perlu diragukan lagi. Pria berkepala babi yang tidak tergerak mendengar dia mengatakan ini. Ini cukup menggoda. Secara umum, bahkan hewan-hewan kecil milik para bangsawan yang berharga $3. Saya bahkan tidak ingin melihat pemilik bintang. Saya yakin saya tidak akan bisa melihat kucing luwak kecil ini. Tapi musang ini yang dia sentuh, ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Hanya kata-kata manisnya saja. Memang benar bahwa tidak ada binatang lain yang bisa menandinginya. Sebagai hasil dari beberapa momen, orc berkepala babi itu mengertakkan gigi dan berkata demikian. Dalam waktu 2 hari, Jiang 11 datang ke lokasi seleksi dengan membawa kartu elektroniknya untuk membuat dirinya menonjol di antara 200 orc. Jiang Yi secara khusus menanyakan namanya. Namanya Nuhu Huan Huan. Menurut pengamatan Kaiju, Little Triple Star-Lord berusia 28 tahun. Dia menjadi Star-Lord pada usia 18 tahun. Dengan IQ yang sangat tinggi, dalam 10 tahun masa pemerintahannya, ia telah berbicara berkali-kali kepada Tuhan, Bo, tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dia adalah Star-Lord yang sangat licik, dan dalam 5 tahun, sang penguasa bintang telah memilih 8 pelayan secara total. Semuanya disatukan oleh fakta bahwa mereka relatif pendek, hati-hati, dan dia bisa memasak. Pikirkan ini. Jiang 11 berpikir bahwa dia pasti jantan dari para beasmen, berspesialisasi dalam sabotase. Tapi dia seorang wanita, seperti yang diharapkan. Hanya bagian memasaknya saja. Kami telah menumpas 80% orc. Kiat makanan Jiangin untuk melawan bintang pencerahan melewati dengan mudah. Pada akhirnya, hanya ada 5 orc yang tersisa dari 200 orc. Salah satu dari mereka masuk melalui pintu belakang. Selanjutnya adalah pilihan pribadi Star-Lord. Jiang 11 mengikuti para orc lainnya ke mobil hover. Mereka akan pergi ke Pulau Star-Lord, dikelilingi oleh laut. Para orc yang datang ke pulau dengan izin, Anda hanya dapat mencapainya dengan perahu. 3 jam kemudian, rombongan Jiang 11 dibawa ke pantai. Saat ia sedang memikirkan apa pertanyaan ujiannya, sosok dalam setelan jas dengan matahari keemasan di punggungnya meredak ke dalam pandangannya.